padamu. Troy udah naik. Gimana caranya dia bisa naik? Naik otomatis aku dijambak malaikat. Ini penatua Troy, tapi agak beleng-beleng Troy ini. Jangan aku naikkan dia loh. Tapi kok bisa naik? Itu bingung aku. Aku yang naikin. Troy, baru belajar Troy. Ini aku yang naikin. Oh, kau yang naik Ini kan? aku yang naikin ini. Serasa seperti mujizat semua katanya Bang Ari. Siapa Yesus menurut Yesus? Temanya bagus Troy. Siapa Yesus menurut Yesus gitu kan? Dari tadi Pak Binatua ini generasi panjang lebar tidak ditemukan bahwa Yesus itu sebagai otoritas tertinggi. Coba saya tanyakan Pak Duspen, siapa yang memegang otoritas tertinggi di sini? Bapak apa anak? Bapak. Berarti anak tidak bisa berbuat apa-apa ya? Iya. Nah, berarti kalau ada anak, ada bapak, berarti ada ibu? Nggak ada. Troy, Kenapa? gimana Troy? Nah, sekarang. Troy? Sebentar, Troy kasih kesempatan. Troy, gimana Troy? Silakan Troy. Kalau maksudnya sorry. Gini Bang, secara yang kita paham, yang bisa diterima di akal seorang manusia, kalau bapaknya Tuhan, pasti mamanya Tuhan, baru disebut anak Tuhan. Abang setuju nggak? Oh enggak. Alasannya mana gitu kan? Ya, Saya kasih alasannya. Coba abang bandingkan, kalau bapaknya kucing, mamanya kucing, anaknya kucing nggak? Tapi begini, dalam sebentar Pak Binatua, sebentar. Bisa saya jadikan moderator sementara? Gak akan kena. Begini, kamu kalau kamu jadi moderator gak akan kena hack itu apa? Gak ada efeknya kena hack atau gimana? Enggak. Saya ini pakai akun nanti rungkat ini masalahnya. Sebentar. Punya saya ini Gimana diklik. cara bikin moderator? Ya makanya belajar ke saya dulu. Kau kan murid Kelola moderator. Iya, enggak. Aku dulu diklik. Akunku ini diklik. Kemudian kelola moderator. Kelola moderator itu jangan langsung dikonfirmasi. Itu yang bulat-bulat masih kosong itu, belum hijau, itu dihijaukan semua. Digeser dari bawah ke atas. Ya. Terus digeser dari bawah ke atas. Dibuletin semuanya. Yang kosong itu. Mana? Terus habis itu konfirmasi. Kok naik semua? Kok bisa naik semua ini? Makanya aku jadiin moderator dulu biar teratur Komal ini. Itu yang aku nggak tahu. Kau gimana? Kau Dia klik akunku ini klik dulu. Sebentar. Habis itu jadikan moderator. Saya udah klik. Di situ ditulis hadiah, mikrofon, kamera, perbesar, ganti tempat. Bukan. Akunku ini diklik, terus kan ada kelola moderator. Akun saya ini diklik dulu, kemudian klik akun saya. Kelola moderator ya? Tambah moderator. Iya. Terus jangan konfirmasi dulu, itu dicentang semuanya. Yang bulat-bulat kosong itu, iya, yang bulat-bulat kosong itu dihijaukan semua, Sudah semua dihijaukan sampai bawah. Ya. Kalau kalian dengerin di awal dia datang, waktu dibilang mana ada 97, iya benar-benar gitu dia. Tadi kan dari awal saya dengerin itu. Dia udah ngakuin, terus tiba-tiba dia ngeles lagi. Kalau masalah itu aku ini Bun, nggak inian. Yang aku permasalahkan tadi perkataan yang tadi itu loh. Kalau aku naik memang niatnya untuk ngetes, mau apa kalian gitu yang aku dengar tadi. Dia orang baru masuk ke lingkungan yang lagi diskusi, mau ngetes. Gimana lah? Caranya tak berarti. Jadi tes orang dia masih mengucap salam aja belum? Dia aja belum mengucapkan mau tes. Apa yang ditesnya? Salam aja dia belum, apa yang mau dites?
Tadi Itu tadi Dan aku Nah, pertanyaan saya juga maju. Apakah yang mengaku nabi ini pernah membaca Taurat, Zabur, dan Injil? Katanya tidak, karena dia buta huruf. Lah, lalu dari mana dia mengambil kisah tersebut? kepanjangan, banyak kali. Jadi satu persatu. Belum, Pak. Tadi sedikit lagi. Nah, Ya, yang mana nanti yang harus saya jawab? Poinnya banyak kan, kita nggak mungkin langsung selesai kan? Jadi tadi nanti ada dulu. panjang juga, Pak. Tadi ada panjang. Saya juga. panjang mengambil poin tentang penyalipan yang diakui gitu loh. Kalau Anda memberedel dengan banyak pertanyaan, mana yang harus saya jawab? Oke, pertanyaan saya begini, Pak. Siapa saksi mata di abad ke-7 yang melihat Yesus diserupakan? Oke, Silakan, baik. Pak. Saya akan jawab. Saya langsung jawab langsung ya. Jadi, kalau orang-orang Kristen menuduh bahwa Nabi Muhammad ini karena tidak membaca Taurat, Zabur, dan Injil, selalu mempertanyakan dapat dari mana. Bukankah kebenaran bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang diberikan mukjizat terbesar, yaitu kalamullah Al-Quran yang datang daripadanya melalui perantaraan malaikat Jibril, yang mengisahkan semua yang terjadi dari nabi dan rasul sebelum dia datang diutus, terutama tentang penyalipan. Tadi saya katakan Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril yang maha mengetahui. Dan satu lagi, dengarkan baik-baik, umat Islam tidak pernah mengingkari dan tidak pernah mengatakan tidak percaya penyalipan itu tidak ada. Kami percaya penyalipan itu ada, ayatnya jelas. Orang Yahudi mengatakan Yesus dibunuh, orang Nasrani mengatakan Yesus disalib. Penyalipan itu ada, tapi bukan Nabi Isa yang disalib, melainkan ada orang yang diserupakan. Dalam tafsir tahlili jelas yang disalib itu, yang diserupakan itu bernama Yudas Iskariot. Tafsir tahlili. Jadi ulama-ulama tafsir menjelaskan secara detail. Nah, itu yang pertama. Jadi kamu nggak bisa nih menuduh lagi, bukan orang Islam tidak percaya penyalipan, tapi orang Islam percaya penyalipan, namun yang disalib bukan Nabi Isa. Tidaklah mungkin Nabi Isa ini yang disalib dilecehkan seperti yang tadi saya sampaikan. Itu pemahamannya. Jangan Anda putar balikkan ya. Itu sudah saya jawab. Kalau dari mana Nabi Muhammad ini, siapa saksinya? Allah saksinya, karena Allah yang mengatakan. Tidaklah mungkin Nabi Muhammad ini mengarang. Kalau kamu sudah mengetahui, Nabi Muhammad ini tidak pernah membaca Taurat, Zabur, dan Injil sebelumnya. Dan begitu pun kami, umat Islam, tidak pernah kami akan menunjukkan, oh ini Taurat yang Tauratnya Musa yang asli. Tidak, karena kami hanya diperintahkan untuk beriman, mengimani Allah Azza wa Jalla yang menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan Tuhan yang lain. Itu sudah saya jawab komplit. Sekarang, tentang fakta penyalipan, Anda mengatakan Paulus tidak menulisnya. Lalu Anda mengatakan Galatia 3:13, siapa yang nulis? Dari mana legitimasinya Paulus mengatakan Kristus menjadi kutuk untuk jalan menjadi kutuk hukum Taurat untuk kalian Kristen? Dapat dari mana Paulus mengatakan seperti itu? Apakah orang Kristen yang mengutuk Yesus? Apakah orang Kristen yang menginginkan Yesus disalib dengan terkutuk? Coba jawab pertanyaan saya. Paulus menuliskan 13 suratnya. Ambil kesimpulan saja satu dalil. Galatia pasal 6 nomor 11. Apa dikatakan? Lihatlah besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Kau bilang Paulus gak nulis? Pada saat kalau kita membaca konteks penyalipan ini, apa sih? Kok dibilangnya Kristus menjadi kutuk hukum Taurat dan menjadi jalan kutuk untuk kita, menebus kutuk. Dari nomor 10 Galatia 3 ini kalau dibaca, dia yang mengatakan, Paulus ini mengatakan, apa itu? Kalau ada orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, maka orang itu hidupnya dalam kutuk.
Dari mana Paulus menjelaskan ini? Padahal sebelum dia mengajarkan di KPR pasal 21 nomor 17 sampai 26, sampai dia bersumpah dan bernadar bersama dengan 4 orang, dia akan memelihara hukum Taurat. Lantas hanya karena menginginkan Yesus ini tetap menjadi Tuhan, mengarang bebas kutuk ini dari hukum Taurat. Kalau hubungannya orang Galatia tentang hukum Taurat, ya memang tidak nyambung. Orang Galatia ini bukan Yahudi, orang yang tidak bersunat. Bagaimana mereka ini akan hidup di bawah hukum Taurat? Dia mengatakan di nomor 13-nya, dengan terang-terangan dia mengatakan Kristus menjadi kutuk hukum Taurat dan menjadi jalan untuk menebus kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kalau pemahaman Islam, kalau diserupakan ya sudah. Tapi kalau di Kristen, coba kau jawab dengan benar. Apakah Yesus disalib? Apakah Yesus juga dikutuk? Siapa yang ngutuk Yesus? Kau jawab, silakan. Ya, ini artinya kita perlu mendengar lawan bicara kita dengan baik supaya kita tidak salah paham. Tadi kan Anda mengatakan Pauluslah yang mengarang proses penyaliban. Lalu saya jawab, tidak, sebelum Paulus menjadi rasul, proses penyaliban ini kan sudah terjadi. Itu yang saya mau katakan. Ya, ada benar baik-baik. Nah, saya tidak mengatakan Paulus tidak menulis, bukan. Sebelum Paulus menjadi rasul, proses penyaliban sudah terjadi. Nah, itu Anda perlu ketahui. Nah, lalu Anda mengatakan hanya Allah lah yang tahu. Sumber dari Muhammad menuliskan Isa tidak diserupakan dari Allah. Nah, pertanyaan saya, bukankah Tuhanmu membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil yang pada masa itu, ya, ketika Muhammad menjadi nabi, Taurat, Zabur, Injil masih dibaca oleh ahli-ahli Taurat. Nah, itu saya merasa di sini ada kontradiksi. Nah, Allah membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil di saat yang sama, ya, ada ayat yang mengatakan Isa tidak diserupakan, Isa diserupakan. Nah, lalu kalau memang itu dari Tuhan, dari Tuhannya kalian, bagaimana mungkin ada Tuhan yang bertentangan dengan sejarah di abad pertama? Apakah ada kitab suci yang katanya dari Tuhan bertentangan dengan sejarah-sejarah sebelumnya? Nah, kalaupun dia diserupakan, kamu tadi bilang itu hanya tafsir. Itu hanya tafsir, sedangkan di dalam Alkitab jelas, kronologinya jelas, yang mengambil andil beserta nama-namanya tercatat jelas secara runut. Nah, sedangkan di abad ke-7 dengan secara maaf tidak bertanggung jawab mengatakan saja dia diserupakan. Lalu siapa yang diserupakan itu pun katanya Yudas Iskariot, itu pun hanya tafsir. Lalu saya tanya, siapakah Yudas Iskariot ini? Apakah tercatat namanya di Al-Quran? Siapa dia? Nah, lalu pertanyaan saya selanjutnya, ya, sanggahan saya. Nah, Anda kan menuduh kitab saya ini karangan, sedangkan kitab Allah Anda sendiri membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu Anda bilang kitab saya diubah-ubah. Pertanyaan saya, kapankah itu diubah? Karena saya baca di dalam Al-Kahfi kalau tidak salah, tidak ada yang sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Lah, lalu kalian mengatakan itu hanya tertutup pada Al-Quran. Kamu tidak menjawab. Kamu hanya lari dari apa yang saya pertanyakan dan kamu nggak menjawab sama sekali. Pertanyaan saya jawab? Pertanyaan saya sangat substansial, makanya dengarkan berbicara ini, kita didengarkan oleh banyak orang. Pertanyaan saya terakhir, apakah kamu meyakini memang Yesus yang disalib itu terkutuk? Lalu siapa yang mengutuk dia? Kenapa kau nggak singgung? Kenapa sih paling heboh kayak sok tahu tentang Islam, tentang Al-Quran? Baca aja nggak bisa. Gini loh saudari. Aduh, ada guru saya, ada bapak saya. Assalamualaikum, Guru Indah. Kalau Anda lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Indah, saya nyimak aja. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teruskan Indah, tuntaskan. Saya nyimak aja dulu. Saya jaga dulu si Junaidi. Kalau dia bicara baru saya semes kepalanya. Lanjut aja dulu. Baik.
Begini Wina, nanti dengan abang saya gurunda kita. Jadi kita diskusinya hikmat. Saya tahu kamu mungkin mendapatkan sesuatu data tentang Islam, tetapi dari sebagian bukan orang Islam. Makanya pertanyaan kamu itu menjurus dengan orang-orang Kristen yang selalu bertanya, dan itu yang kami jawab. Yang pertama tentang penyerupaan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi kami itu bukan yang terpenting yang diajarkan dalam Islam, tetapi hanya poinnya Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dan bukan yang disalib itu. Itu poinnya. Jadi kalau kamu paksa, ya memang Al-Quran ini bukan tentang biografi Nabi Isa atau bahkan Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah hudal linnas, untuk kita semuanya. Bahkan rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kalau kita hanya mempercayai perkataan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, maka seperti yang kita dengarkan kamu berbicara tadi, pemahaman kamu, kita tidak ada berbicara tentang Torah, Zabur, Injil dirubah-rubah, kamu sendiri yang mengatakan di akhir. Jadi keluh lidahmu mau menyerang Al-Quran. Saya rasa itu ya, kalau mau dilanjut, Gurunda, abangku mungkin bisa dilanjutkan, insyaallah. Saya gantian menyimak. Tafadhol Gurunda. Makasih Pak, agendaku, Masya Allah. Syukran. Anda Beliau sangat bilang tawadhu, ya. Anda mengatakan hal itu tidak penting. Artinya Al-Quran sudah menentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mengapa? Taurat dan kitab para nabi menubuatkan ada yang akan mati di atas kayu salib, yaitu Yesus. Nah, artinya Al-Quran sudah menentang Taurat, Zabur, dan Injil yang mencatat proses penyaliban, yang menubuatkan proses penyaliban. Makanya saya bilang, dengan tidak sangat bertanggung jawab, Al-Quran mengatakan tidak diserupakan. Nah, lalu Anda tadi bertanya, siapa yang mengutuk, siapa yang terkutuk? Nah, Anda sudah lompat, Pak. Kalau Anda mengakui ada ayat, ada kutukan, artinya dengan secara tidak langsung, Anda telah mengakui ada proses penyaliban. Karena terkutuklah orang yang di atas kayu salib, digantung di atas salib, di atas kayu salib. Artinya Anda secara tidak langsung mengakui proses penyaliban itu Yesus itu. Anda berdiri di posisi yang mana sekarang? Anda menghina Yesus saya dengan dia terkutuk. Tetapi dengan yang di sisi yang lain, Anda mengatakan dia tidak disalib. Anda di posisi yang mana ini? Kalau Anda menghina Yesus ini terkutuk karena dia disalib, sebenarnya bukan terkutuk, tetapi dia menanggung kutuk. Yang seharusnya saya yang terkutuk, tetapi dia yang menanggung kutuk itu. Nah, pertanyaan saya itu, lalu Anda bilang itu jemaat Galatia bukan Kristen. Pak, orang-orang Yahudi itu ya, Kristen memang pertama sekali di Antioquia. Nah, tetapi orang-orang Yahudi, Pak, orang Yunani dari segala bangsa itu baru akan disebut Kristen. Artinya pemahaman Bapak salah, apa itu Kristen. Dan di jemaat Galatia itu ada banyak jemaat di situ, bukan hanya Yahudi Yunani. Nah, silakan Pak. Oke, baik, makasih Dinda Dito, Masya Allah, dan sahabat serta guru yang lain. Sebelum saya tanggapi saudari kita ini, saya baca sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, wahai orang-orang yang ada di antara mereka ahli kitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu memang menghendakinya jalan Allah itu menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan. Wa antum syuhada. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Berbicara tentang penyaliban, yang disalib itu adalah orang yang benar menurut kaidah orang Kristen. Tapi menurut kaidah tuan rumah yang melakukan penyaliban, yang disalib itu baik menurut kitab mereka maupun tradisi mereka adalah orang yang dikutuk Elohim. Kalau dikatakan ada nubuat di dalam Torah, Kristen tidak punya Torah. Tidak ada Torah hari ini. Mana Torah itu? Hanya terjemahan kitab Septuaginta yang diterjemahkan oleh Ptolemy II
di abad ketiga sebelum Masehi. Itu bukan Torah, itu terjemahan kitab Tanak, dalam hal ini Torah milik orang Yahudi. Lalu kemudian di dalam Ulangan 21, bagian daripada Torah itu sendiri, apa yang dikatakan di sana? Kalau ada nubuatan, berarti yang dinubuatkan orang jahat, bukan orang benar. Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya. Kaumnya terpecah menjadi dua. Ada yang benar, ada yang jahat. Nah sekarang yang jahat ini yang dinubuatkan. Kalau orang benar juga dinubuatkan. Orang benar tidak akan pernah tercelah. Orang benar tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Elohim. Orang benar senantiasa dilindungi oleh Elohim. Tidak pernah terjamah oleh kejahatan orang yang benar itu. Lalu kemudian orang jahat ini dikatakan dalam Torah. Yang Anda katakan Torah, Ulangan 21. Jika engkau menghukum manusia, orang, karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jangankan orangnya, mayatnya pun haram menyentuh tanah Yerusalem. Apakah itu Isa? Apakah itu Yesus? Yesus orang benar, orang yang dikasihi, orang yang dimuliakan. Kok dikutuk hanya gara-gara dosa-dosa kalian? Ini maunya kalian supaya dosa kalian itu diambil alih oleh orang benar. Di mana kaidahnya? Coba saudari Wina, tolong tunjuk satu data di dalam kitabnya Yahudi yang Anda ambil terjemahannya. Tuhan Elohim menginginkan menghapuskan dosa orang yang bersalah dengan menumbalkan orang benar. Atau bahasa saya sederhana, tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa-dosa penjahat dengan menjadikan orang benar sebagai tumbal. Coba, di mana Anda bisa tunjukkan itu? Nah, inilah yang Al-Quran katakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat, wahai saudariku Lina. Kamu menghalangi orang-orang benar untuk menjalankan kebenaran itu. Tolong tunjukkan kepada kami di sini, kami ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible. Tunjukkan di mana tertulis Elohim mengorbankan orang benar demi menyelamatkan orang jahat. Di mana Tuhan mengorbankan orang Yahudi untuk orang Roma Yunani. Coba, saya ingin tahu. Silakan. Baik. Nah, inilah yang saya katakan, narasi-narasi yang selalu salah, gagal paham. Tidak pernah orang Kristen atau saya pada zaman sekarang menghendaki penyaliban itu, tetapi itu adalah fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Bukan keinginan siapa, bukan keinginan Kristen mau disalib, bukan keinginan Islam diserupakan, bukan. Kita buang itu, tetapi kita bicara faktanya. Dia tersalib, benar-benar terjadi. Nah, lalu kamu meragukan kesaksian dari para saksi mata. Nah, saya bawa dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan dalam Markus 10, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Dan di atas kayu salib, Yesus sendiri berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oke, kamu tidak perlu, kamu mungkin meragukan nubuat para nabi, kesaksian dari para murid. Saya bawa dari mulut Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia disalib. Nah, dengan cara yang sama, kamu tunjukkan ayat atau bukti yang mengatakan Isa, dari mulut Isa sendiri, aku tidak disalib, tapi aku diserupakan. Berikan saya data. Nah, lalu jadi begini, kamu kan berkata dalam saya punya pertanyaan, ada nggak jawabannya ya? Teman-teman sudah dengar jawaban nggak dari saudari kita? Belum ada ya? Belum. Pokoknya mau bikin saya pusing nih, bingung saya, Burunda. Tolong ini saya mau jawab. Pusing saya Ya, jawab. oke, baik Pak. Ini mau saya jawab. Nah, di silakan. dalam kan begini. Nah, di dalam hukumnya Allah bangsa Israel bahwa jika seseorang melakukan dosa, mereka wajib
memberikan persembahan berupa darah binatang. Nah, ini dulu yang perlu dipahami bahwa ini ketetapan bagi Allah bangsa Israel. Oke? Nah, ini hukumnya berlaku pada mereka pada masa itu. Makanya saya bilang, karena Muhammad tidak pernah baca Taurat, Zabur, Injil, dia tidak mengerti ada konsep bahwa Mana dalilnya? penebusan dosa Dalilnya. hanya melalui darah. Dalilnya mana? Tuhannya Yahudi menginginkan membunuh orang benar untuk Kristen, orang bersalah ini. Dalilnya mana? Itu ketetapannya bahwa ketika ada orang bersalah, wajib ada darah yang dipersembahkan. Itu dalilnya, Pak. Tidak ada orang dipersembahkan di tengah Yahudi, itu cuma Iya. binatang. Iya, makanya saya bilang, nah, korban pada masa itu Kesaksian adalah Anda itu darah. tertolak. Tidak ada dalil. Oh, bukan Yesus tertolak, Pak. mengatakan di dalam Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lalu kalau Anda yang bukan siapa-siapa bersaksi seenak perut, apakah kesaksian Anda ini benar? Iya, makanya saya bawa dari mulut Yesus sendiri. Ya di mana Tuhannya Oke. Yahudi? Tuhannya Yahudi menginginkan orang benar untuk menghapuskan dosa-dosa Kristen. Di mana dalilnya? Kristen kan orang jahat nih, yang ditebus oleh Yesus. Nah, tolong dalil di mana si jahat, si Kristen dihapuskan dosanya dengan cara mengorbankan orang benar Yahudi, Yesus. Mana dalilnya? Kesaksian Anda tertolak. Sekarang saya jawab pertanyaan saudara. Di mana Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya tidak disalib? Al-Quran menjelaskan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku Nabi Isa dijadikan oleh Tuhanku menjadi orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Berarti aku tidak mungkin terkutuk. Berarti yang dikutuk bukan aku, karena yang dikutuk itu adalah orang yang membenci Allah. Dialah yang dikutuk oleh Allah. Anda boleh baca dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Di situ dijelaskan, itu kan- sabar. Anda tidak menjawab, nggak perlu bicara. Anda status murid di sini. Al-Ma'idah ayat 33, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan au yuqattalu au yusallabu. Hukuman bagi orang yang membenci Tuhannya Yahudi, yang membenci Nabi Isa alaihi salam, hanyalah disalibkan. Siapa yang membenci Nabi Isa? Siapa yang membenci? Bani Israel. Berarti yang diserupakan oleh Nabi Isa adalah Bani Israel itu sendiri. Silakan ente baca Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Tuh, sudah rupa lain yang muncul tuh. Bukan Yesus lagi tuh. Itu dalil. Kemudian, saya sudah menjawab saudara. Di mana Nabi Isa mengatakan bahwa dia tidak disalib? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku tidak pernah dikutuk. Aku di mana saja aku selalu diberkahi. Sedangkan yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah orang dikutuk. Baca Ulangan 21, 22, 23. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Begitu juga Yesus. Jadi apabila engkau salib dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab Tuhan Elohim tidak membiarkan orang yang dikutuknya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Apakah seperti itu keadaan Yesus? Apakah seperti itu keadaan Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Ini hanya propaganda barat supaya mereka bebas makan makanan yang diharamkan Tuhan. Supaya mereka bebas minum minuman yang diharamkan Tuhan. Supaya mereka bebas berpesta di hari-hari dewa. Maka Yesus mereka jadikan tumbal agar mereka bebas berleha-leha mengatasnamakan Yesus, padahal mereka adalah menyembah dewa-dewa Roma dan Yunani. Itu fakta, itu real. Tidak ada Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus. Yang dikutuk itu iblis. Masa Yesus yang mengutuk kemudian, yang dikutuk kemudian, sedangkan Yesus berkata dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah engkau ke dalam neraka jahanam yang kekal, bersama dengan yang disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya. Kok Yesus yang dikutuk? Yesus mengusir orang yang dikutuk. Kok sekarang dia yang dikutuk? Ternyata cek per cek yang mengajarkan Yesus terkutuk itu Paulus. Untuk sebagai obat kuping bagi pengikutnya orang-orang non-Yahudi seperti saudara saya Wina ini.
Sekali lagi kita kasih kesempatan Saudara Wina, tolong tunjukkan Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Sempurna, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, menebus dosa para penjahat dengan cara mengorbankan orang yang dikasihi. Silakan. Ya, saya rasa terlalu banyak mengarang asumsi dan menambah-nambahi ayatnya. Saya tidak menemukan ada ayat yang mengatakan dari mulut Yesus sendiri ya, mengatakan aku tidak disalib. Sedangkan yang Yesus mengatakan ada itu. Ada, saya tunjukkan dalam dalilnya, Lukas, aku tidak disalib. sebentar, Mau? Pak. Di dalam Lukas Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dari mulut Yesus sendiri. Ya, bukan Sedangkan kepada yang Anda Romawi ya. bawa, Kepada Bapak ya. Bukan Bukan kepada Pak. tentara Romawi. Tadi Anda saya Betul tidak ya? potong, Pak. Ah, bagus. Tadi Anda tidak saya potong. Enggak, saya butuh jawaban, bukan tadi Anda saya cocokologi. tidak Iya, karena saya menjawab pertanyaan Anda dan Ya, jawaban saya saya belum selesai. betul. Sekarang Saya pertanyaan belum saya, selesai. tolong tunjukkan dalil Bapak Elohim yang Maha Mengampuni menghapuskan dosa dengan cara minta orang benar dibunuh oleh penjahat. Silakan. Ya, jangan dipotong ya. Iya, kalau Anda menjawab, kalau Anda ngeyel ini bukan gereja. Mulai. Enggak, sorry saudariku, sorry. Mulai. Ini bukan gereja, bukan tempatnya membodohi Bukan, saya orang. tidak bicara dok. Bahkan saya tidak. Saya minta dalil, saudariku dengarkan Oh, saya. udah Dengarkan. mulai tidak kondusif. Iya, Udah mulai Anda tidak kondusif. Karena Iya. ini adalah komal edukasi, bukan gereja. Ya, tadi Gereja Anda boleh. ngomong saya diam kan. Karena saya menjawab pertanyaan saudara tepat. Ya. Oke, dengarkan saya, Tepatnya di mana? dengarkan, Mana ada dengarkan kata saudari, perkataan dengarkan, Isa yang dengarkan. mengatakan, "Aku tidak disalib." Yesus berkata tidak ada saya dengar di Anda bawa dalam pernyataannya. Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lah kalau Anda seorang melebar, tidak Wina, kalau nyambung, seorang tidak Wina yang nyambung. berbicara tentang Yesus dari dirinya, dari Wina sendiri, apa Bukan kami dari bisa Wina. percaya? Enggak bisa Ini kami dari percaya. mulut Jadi buat Yesus. apa? Buat apa? Oke, mulai tidak tenang Anda ini saya lihat. Oh, yang tidak tenang itu ente. Anda tidak memberikan dalil. Anda menginginkan Yesus mati terkutuk sama seperti iblis. Sama-sama Bukan. ingin Yesus mati Kan terkutuk. sudah saya bilang, ini bukan keinginan saya. Bukan keinginan Muslim. Anda. Itu cara Anda cuci tangan. Itu faktanya. cara Anda cuci tangan. Sekarang kalau Yesus ada pada zaman itu dan Anda ada pada zaman itu, Anda ditanya, wahai Wina, kamu Tidak mau bisa berandai-andai. Yesus disalib atau tidak? Jawab. Tidak bisa berandai-andai, Oh, Pak. tidak bisa Ini. berandai. Itu fakta, itu real. Orang Karena Kristen Anda- mengajarkan mendoktrin manusia Yesus itu penebus dosa, betul? Nah, tidak mulai kodes. Masalah generasi. Cara Anda Apakah- menipu itu apa kurang Gurunda- bagus. Gurunda akan Saudari, seperti ini kualitasnya? saudariku, saya tidak menginginkan penipuan. Saya tidak menginginkan pembohongan di sini. Ya, dari Lawan saya dengan data. Iya, saya Bukan tadi cuma bawa data. doktrin gereja. Lawan saya dengan data. Saya Iya, minta saya bawa datanya data. di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa orang jahat Kristen dengan menjadikan orang benar Yesus sebagai tumbal. Mana dalilnya? Ya, begini. Oh, Oke, silakan. gantian Pak. Boleh? Silakan. Nah, kalau Anda lompat kepada proses penebusan, artinya Anda akan secara tidak langsung mengakui Yesus disalib. Begitu, Memang makanya saya ada tidak penyaliban itu, memang ada, Cak Ayu. Tapi yang disalib itu penjahat, bukan orang benar. Makanya saya minta dalil. Mana dalilnya Ya. orang benar yang disalib? Dalilnya di mana? Bukan soal siapa benar tidak benar. Nenekmu kiper. Lalu kau mau apa di sini? Mau ngapain? Mau Berikan ngapain saya di sini? data. Mau ngapain? Mau membodohi? Mau Berikan. menipu? Enggak Bukan. laku. Ajaran lu enggak laku. Belanda Berikan 350 saya data tahun. dari mulut Isa 350 tahun. Ya, sudah mau mulai tidak mengkristenkan kondusif. dengan ilmu-ilmunya tidak paten, apalagi kalau sekarang orang udah paham Bukan, Bible. Pak. Anda yang Saya minta, saudariku, saya minta pola salib itu sesuai dengan standar sumber. Salib itu bukan hukuman di luar Yahudi. Yesus yang ingin disalib. Tolong tunjukkan Elohim ingin menghapus dosanya Kristen dengan cara mengorbankan Yesus orang benar ini. Dalilnya mana? Ya, saya bawa silakan. dalilnya tadi Markus 10 ayat 45. Yesus Itu sendiri bukan yang firman Tuhan, Cak Ayu. Yang saya minta pola penyaliban, polanya.
Yang disalib bagi Tuhan itu, yang dikutuk bagi Tuhan itu adalah pelaku dosa. Yang saya minta, di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar untuk menyelamatkan Kristen pelaku dosa? Itu. Ya. Silakan. Sudah. Ya. Kamu tenang ya. Saya Anda yang tidak tenang karena Anda tidak punya dalil. Oke, jangan modal toa Pak. Oke, kita Gimana ini? Ini bukan gereja, saudari. Ini Saya depan tahu ini umat bukan Islam. gereja. Saya tahu Anda ini di bukan depan umat gereja. Islam ini, weh. Umat Islam Ya. yang mengerti. Jangan Boleh Anda tenang? mengatakan apa yang sering Anda katakan di depan jemaat gereja. Jangan di sini. Oke. Jelas Anda bisa pertanyaan tenang? saya? Jelas? Jelas. Oke, baik. Silakan. Ya. Allah Elohim, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub menubuatkan, berfirman kepada para nabi bahwa akan datang Mesias yang menderita. Itu polanya, Pak. Di mana Dalam di Yesaya, mana dalam Mesias? Nehemia, Dalilnya, dalam dalilnya Mika, di mana? Di Mika ada, di Yesaya Ya, ada. di mana dalilnya Tuhan menebus dosa manusia dengan mengorbankan orang benar? Di mana itu? Konsepnya ada di pengorbanan darah yang suci melalui darah binatang. Udah. Saudariku, Yesus Anda setarakan binatang, itu Anda sudah berlebihan Bukan, kali itu. artinya begini Pak. Dalam penghapusan dosa bagi bangsa Israel pada masa itu kan melalui darah binatang. Saya Binatang. percaya Anda tahu itu. Ya pasti percaya Anda imamat tahu. 1 nomor 2. Tetapi- Saya kan guru. Memang Tetapi saya tahu. sabar dulu Orang Pak. Yahudi, Tetapi- bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan, kurban yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya, Yesus yang mengajarkan itu. Pengorbanan pada masa itu adalah darah binatang yang suci. tidak Sekarang, bersifat. setelah itu Tetapi- dari darah manusia. Korban itu kan tidak bagaimana mungkin Pak seorang darah Ya loh, kok Anda lebih Tuhan daripada Tuhan? Bagaimana mungkin? Kok Anda yang mengatur? Kok Anda yang ngatur? Menggenapinya karena Nenekmu tidak ada kiper. Di mana Yesus mengatakan itu? Aduh, ini udah mulai nggak tenang. Sudah Ya. ketinggalan zaman 2026, orang membodohi itu sudah nggak zaman lagi. Yang saya minta, Pak. saudariku, yang saya minta, di mana dalilnya orang Yahudi menghapuskan dosa pakai manusia? Di mana dalilnya? Mantap. Ya, kan saya belum jawab. Makan obat dulu Bang Juma, makan obat dulu ya. Bantu temanmu, Biar bantu enak temanmu. diskusinya. Bantu temanmu. Biar enak diskusinya. Di mana dalilnya Iya. coba? Ayo, kau Junaidi bicara. Wina turun. Naikkan Junaidi. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka Mana membagi-bagi pakaian dalilnya itu di antara mereka Tuhan? dan membuang undi Mulai atas jubahku. penyakit lama, Itu penyakit dalilnya. penyakit lama kambuh. Saya minta dalilnya Elohim menghapuskan dosa penjahat kayak Junaidi ini dengan menggunakan orang yang dikasihi Yesus. Mana dalilnya? Sudah bukan saatnya membodohi. Kita bantu negara mencerdaskan anak bangsa supaya mereka memilih keyakinan yang masuk akal, yang Karena rasional. begini Pak, Anda lari ke proses penebusan karena kitab Anda tidak bisa menyebutkan. Kenapa bahwa larinya ke kitab siapa yang saya? dikatakan. Kitab saya, saudariku, yang dikutu itu setan, iblis. Di agama Anda yang dikutu itu Tuhan Anda. Makanya kami heran. Kitabnya Yahudi yang dikutu iblis, orang Kita bukan jahat. bicara masalah. Sekarang Al-Quran Gini, mengatakan Pak. yang dikutu itu juga adalah orang jahat, iblis. Artinya, Di kita Kristen bukan- yang dikutu adalah Tuhannya sendiri. Maka kami minta pertanggungjawaban. Di mana Elohim mengutuk orang benar demi untuk mengampuni dosa-dosa Kristen? Di mana dalilnya? Itu dasarnya loh. Dasar pertama. Kalau sudah ada itu baru kalian sampo-sampoi, bumbu-bumbuhi dengan surat-surat Paulus in the gang. Tapi akarnya dulu, di mana akarnya? Bahwa Anda kan Tuhan tidak- menghapuskan Anda, dosa-dosa bisa nggak saya ngomong? orang di luar Yahudi dengan Ini bisa menumbalkan gantian. anaknya. Mana dalilnya? Bisa gantian atau kita mau Gantian, tapi yang berilmu dong.
Jangan cuma modal color. Anda melompat, kan saya bilang Anda lompat pagar dengan menanyakan proses penebusan, penyalipan dengan darah Saudariku, manusia. orang Sedangkan, Kristen itu didoktrin Yesus itu mati terkukuk untuk yang dosa diserupakan? kalian. Siapa Sekarang yang di atas kayu salib? Anda tolong tidak bisa jawab. tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menginginkan menghapus dosa non Yahudi dengan menumbalkan Sendiri. orang yang dikasihi. Mana dalilnya? Mulut Yesus, Anda kan percaya. Mana dalilnya? Kalau berbicara mengenai Yesus, saudari, kalau berbicara mengenai Yesus, berita-berita tentang Yesus itu bukan dari Yesus, tapi orang yang kemudian menuliskan tanpa ada legitimasi dari Tapi Anda Yesus. bersilat Gitu. lidah, lalu kenapa Anda memakai mengutip ayat Lah, Yesus? itu kan di ucapan dalam- Yesus katanya. Iya, lalu kenapa juga Anda mengambil mempercaya itu? Lah, itu kan ucapan Yesus katanya. Sekarang yang saya minta, kaidah di dalam ajaran Yahudi. Anda kan menebus Berarti Anda dosa. bersilat lidah, Anda bersilat lidah. mengambil konsep tebus dosa pakai darah itu kan dari Yahudi kan? Nah, sekarang saya minta di mana Tuhan menginginkan darah manusia yang benar untuk menghapus dosa Kristen. Ya, dari mulut Yesus sendiri Nah, mengatakan. silakan Anda dia tunjukkan. datang- Saya minta Elohim tapi Ya, Yesus Anda Markus. tunjukkan. Markus Karena itu siapa? Markus itu siapa? Ya, tadi Anda kan mengutip Markus Yohanes juga. Markus itu Berarti siapa? Anda- Tunggu dulu. Markus berarti itu Anda siapa? bersilat lidah. Yang saya mintakan Elohim, saudari. Konsep penebusan dosa itu kan dari Yahudi, bukan dari Markus, dari Yahudi. Yang memerintahkan menebus dosa pakai darah domba binatang kan Elohim. Nah, tolong Markus itu kan tunjukkan. murid Yesus. Yesus orang Nenek yang Muki Yahudi, Per, Pak. mana ada Markus orang Yahudi? Sekarang murid-murid saya Yesus semua minta, Yahudi. iya Yesus Yahudi, muridnya, Pak. tapi Markus bukan. Yesus Ada-ada Yahudi, aja, Pak. Yesus orang Yahudi memang Yesus, tapi Ya. Markus bukan. Gimana sih perempuan ini? Jangan menipu dong. Sekali lagi saudariku Kristen, semua yang ada di sini ya. Tujuan kita bukan untuk menghujat, edukasi tegas terhadap kebatilan. Saya katakan batil kalau Anda memfitnah Tuhan. Anda memfitnah Tuhan, menebus dosa dengan cara mengorbankan anaknya. Ini fitnah. Supaya Anda itu tidak fitnah, tolong tunjukkan di mana Elohim menginginkan darah manusia untuk menebus dosa-dosa orang non-Yahudi, penyembah-penyembah dewa. Mana dalilnya? Kalau sudah ada itu, baru kalian bisa membumbu-bumbuhinya dengan konsep yang datang dari Paulus, yang datang dari gereja. Mana? Ada enggak? Tolonglah. 2026 loh ini. Bukan lagi zaman batu ini 2026. Saatnya orang dicerdaskan. Lepas dulu doktrinnya. Kita bicara dalil. Karena kita diskusi ilmiah. Kan begitu. Kalau ada dalil, baru kemudian Anda cocokkan dengan materi. Kita sedang membahas ini tentang salib. Salib itu yang punya hukum siapa? Salib ini Roma kan? Kalau orang Yahudi merajam. Nah, kalau ada perintah kemudian menggantung, itu bukan disalibkan, digantung tok. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Kalian mengusung sebuah konsep doktrin dogma. Dosa-dosa kalian dihapuskan dengan cara Tuhan menumbalkan anaknya, mengorbankan anaknya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Nah, sekarang ini masalah besar. Coba Anda sinkronkan. Yesus yang mulia, Yesus yang suci, yang membawa kebenaran, jalan keselamatan, kok bisa mati dengan jalan kutuk? Siapa yang punya kepentingan di sini? Elohim? Oh no, Elohim hanya mengutuk pelaku dosa. Dan Elohim mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 8, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang benar ini jangan kau bunuh, kata Tuhan. Karena aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang Anda balik. Orang bersalah dibenarkan, orang yang benar yang dihukum. Kok terbalik jadinya? Oleh karena itu, kami Muslim yang menjadi sasaran empuk kristenisasi bertanya, minta kejelasan supaya Anda tidak ambigu menjelaskan itu.
Di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan konsep bahwa orang-orang di luar Yahudi, para pelaku dosa penyembah dewa-dewa ini, pemakan babi dan manusia-manusia berkulup ini, itu diampuni kutuknya dengan cara menumbalkan orang benar, yaitu Yesus. Di mana itu tertulis? Kami ingin tahu, kami penasaran. Kenapa? Karena Al-Quran kami mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Oknum itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi kalian ngotot mengatakan disalib. Oke, berarti Al-Quran keliru, kalian yang benar. Nah, kalau begitu adanya, tolong tunjukkan standarisasi daripada penyaliban yang wajib terjadi kepada Yesus. Di mana Tuhan menginginkan menghapuskan dosa orang Roma, Yunani, orang Belanda, semua di luar Yahudi, dengan cara Tuhan mengorbankan orang benar sebagai tumbalnya. Sebagaimana Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada seluruh orang Yahudi Israel, bila mana mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak berupa domba, kambing, lembu, sapi. Nah, di mana Tuhan mengatakan, katakanlah kepada seluruh dunia, apabila mereka ingin selamat, percayalah bahwa Elohim telah mempersembahkan anaknya di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa orang-orang di luar Yahudi. Mana dalilnya? Kalau nggak ada dalil, cerita apa yang kalian ingin bangun ini? Maka benarlah Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab lima ta'zunani. Dikatakan dalam surah Al-Ma'idah, Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Mengapa? Mengapa? Kau sudah tahu tidak ada perintah bahwa yang disalib itu adalah orang yang benar. Kau sudah tahu, kau mengerti bahwa yang disalib itu selamanya adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa ketika umat Islam ingin mengembalikan marwah orang benar Yesus, kamu selalu menghalang-halanginya dengan kebohongan-kebohongan yang tersusun secara masif? Kenapa? Lima tasudduna an sabilillah. Mengapa kau menghalangi saudara-saudara kami Kristen yang masih ingin sadar, yang masih ingin mencari kebenaran, dengan cara kalian menghalangi kebenaran ketika Anda ditanya, mana dalilnya? Elohim menginginkan penebusan dosa dengan mengorbankan orang benar demi orang jahat. Mana dalilnya? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Padahal kata Allah, wa antum syuhada. Kamu menyaksikan. Kamu menyaksikan tertulis di Ulangan 21 nomor 22, 23. Kamu menyaksikan di Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Kamu menyaksikan bagaimana Yesus mengatakan tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Kamu menyaksikan itu. Yesus dikatakan hamba yang suci. Yesus dikatakan orang yang mulia. Yesus dikatakan orang yang benar, jalan menuju kepada Tuhan. Tidak ada keselamatan tanpa Dia. Kamu menyaksikan itu semua. Tapi kenapa kamu menghalangi orang untuk mensucikan dia dari fitnahan-fitnahan bahwa dia mati dengan jalan kutuk? Kenapa? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu fakta. Kalian tahu Yesus itu orang benar. Kalian tahu Yesus itu orang yang dikasihi. Kalian tahu Yesus itu adalah orang yang dimuliakan oleh Tuhannya. Kalian tahu Yesus itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus orang saleh. Dia orang yang beriman. Dia orang yang berserah diri kepada segala perintah Tuhan. Semua pekerjaannya berdasarkan perintah Tuhannya. Semua ucapannya berdasarkan instruksi Tuhannya. Lalu kenapa dia harus mati dengan jalan kutuk demi pelaku-pelaku dosa maksiat? Man amana tabgunaha iwaja
engkau ingin memalingkan, membengkokkan ajaran Tuhan yang sudah betul, bahwa yang dihukum itu adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Engkau ingin membengkokkan bahwa Yesus orang suci ini menjadi terkutuk. Engkau ingin membengkokkan bahwa Tuhan hanya bisa mengampuni orang yang bertobat. Tuhan tidak akan mau membunuh orang yang benar, dan Tuhan tidak akan memaafkan orang yang bersalah dengan mengorbankan orang yang benar. Kamu tahu, tapi kamu ingin membengkokkan itu. Wa antum syuhada, padahal engkau menyaksikan. Di dalam Bible kau saksikan, tulisan-tulisan yang ada di kitabmu kau saksikan. Bagaimana pendapat orang Yahudi kau saksikan, pandangan orang Yahudi kau saksikan, perilaku orang Yahudi sampai hari ini kau saksikan terhadap Yesus. Tapi kenapa kamu selalu ingin membengkokkan? Kenapa kamu ingin membengkokkan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi kenapa kau bengkokkan? Jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus ini adalah dengan cara mati terkutuk. Kenapa kau bengkokkan ke sana? Sementara Yesus mengajarkan bertobatlah, 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 bertobatlah. Itu ajaran Yesus. Malah Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 10, Markus 10, apa yang dikatakan oleh beliau? Jikalau ada orang yang tidak memikul salibnya sendiri, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi Yesus itu memerintahkan kita ini, kalian yang mengaku pengikutnya, untuk menanggung beban kalian sendiri. Matius 10, Matius 11 juga Yesus mengatakan seperti itu. Bahwasanya aku memberikan kuk, aku menyusun kuk untukmu, aku mengatur kuk untukmu. Lakukan, laksanakan kuk itu. Malah kalian kemudian mau menghapusnya. Ini gimana ceritanya? Yesus mengajarkan kuk agar dijalani dengan setia. Kalian malah menghancurkan kuk itu dengan mengikuti ajaran Paulus. Itu Yesus katakan. Yesus mengatakan di dalam Matius 11 nomor 29, pikulah kuk yang kupasang. Malah dia mengatakan dalam Matius 16 nomor 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya sendiri. Matius 10 nomor 28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Lukas 9 nomor 23, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mengikuti aku harus memikul salibnya sendiri. Matius 10 nomor 38, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Sementara kalian, salib kami harus kami serahkan ke Yesus. Pret! Yesus mengajarkan muridnya, barang siapa tidak menjalankan kuk yang sudah aku susun, yang sudah aku pasang, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Sekarang kalian menjadi bukan lagi hamba Tuhan. Kalian anak Tuhan katanya. Karena kalian ini mewarisi surga, makanya kalian tidak lagi mendapatkan kuk penghambaan. Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Pret! Yesus merintahkan menghambakan diri kepada Elohim. Ini dia mengajarkan jangan lagi kau menghambakan diri. Merdeka kita sudah, karena ada Kristus yang merdekakan kita. Tolong saudaraku, Al-Quran mengguncang kalian. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang beriman dari jalan Allah? Mengapa? Mengapa kalian selalu membengkokkan jalan Allah itu? Mengapa? Yang tadinya binatang dirubah kalian bengkokkan jadi manusia. Yang tadinya manusia kalian bengkokkan menjadi Tuhan. Yang tadinya kemudian perjanjian baru ku bengkokkan menjadi perjanjian lama. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Padahal kalian menyaksikan wa antum syuhada. Jadi begitu saudara ya. Kalau masih mau belajar, kalau masih mau diskusi, tolong utamakan ilmu, bukan doktrin dan dogma. Ya, kalau ada iman tolong selaras dengan ilmu.
Jangan iman selaras dengan dogma. Kalau hanya dogma diimani kancing baju saja bisa kau tuhankan. Kalau hanya iman diembel-embeli oleh doktrin dan dogma, sandal jepit yang sudah putus bisa kau jadikan Tuhan. Kalau hanya iman dan dogma. Tapi yang betul adalah iman dan akal, supaya kita sampai kepada kebenaran ilahi. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Silakan diambil alih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Hos, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Tri. Silakan Bang Junedi. Junet, bangun Junet. Pura-pura aja Junet ini dari tadi nyimak. Wih. Nah tuh. Ada Tapi, Bang. Dari kemarin sore saya udah diskusi dengan Bang Juma ini, Bang Dito, ya kan? Nah di situ. Kemarin sore kita juga diskusi kan di situ, ya kan? Nah cuma dalam diskusi itu ya saya terus terang aja, saya menghargai perbedaan walaupun setiap saya bicara dipotong-potong, ya kan, tidak dikasih kesempatan. Cuman saya paham memang Bang Juma ini ya tensinya agak tinggi Kang Dito, ya kan. Cuma saya Enggak, kalau mau diskusi mengalir, yang ditanya itu ya dijawab dengan dalil. Kamu itu kalau berdiskusi, kau menganggap kami ini kayak hewan yang tidak berakal. Kau pikir kami ini jemaat gereja. Saya mencintai ilmu, Saudara Junedi. Saya siang malam itu mencari ilmu, dan paling anti kepada orang bodoh yang sombong. Paling anti saya tuh. Sudah dikasih ruang berbicara, menghabiskan waktu, tapi isinya nonsen, cuman doktrin. Anda harus tahu, ini bukan gereja. Di depan Anda ini orang-orang Islam semua yang belajar Bible siang malam. Itu loh. Nah, oleh karena itu, ketika saudara saya Kristen berbicara, memang kalau kita dengarkan lancar ngomongnya, tapi muatannya doktrin, dogma yang Yesus tidak pernah ajarkan. Yesus mengatakan kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan congor. Congor itu dogma, doktrin. Dikasih ikan, ini kepiting. Ikan bang? Enggak, kepiting. Pokoknya kau harus imani ini kepiting. Lah, ini kan ikan, jelas-jelas kantong. Kau udah diam. Kalau kau mengatakan ini bukan kepiting, tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Itu kan yang kau paksakan sekarang. Yesus Maria melahirkan manusia. Kau paksa. Itu bukan manusia. Itu manusia. Tapi seutuhnya juga adalah Tuhan. Tuh. Ikan kau ditunjukkan, kau bilang kepiting. Lalu kami umat Islam ini mau membiarkan kau berbicara seenak perut, membodohi gitu. Sudah bukan zamannya. Sekarang itu kita diskusi, kita urai data, kita lembutkan hati, dengarkan lawan diskusi, sanggah dengan data, bukan dengan congor. Tendensi iman, jangan. Tendensi doktrin, tidak boleh. Karena Anda sedang berdiskusi dengan orang yang beda akidah. Gitu saudara. Nah contoh misalnya nih, kita angkat materi. Yesus berkata dalam Yohanes 5:31. Jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Tolong, Yesus pernahkah dia mengatakan menurut kesaksiannya sendiri bahwa dia akan mati dengan jalan kutuk? Pernahkah Yesus mempersaksikan itu? Tidak pernah. Tapi Paulus mempersaksikan dari mulutnya sendiri, Kristus menebus dosa kutuk Torah dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, itu kesaksian siapa saudaraku? Itu kesaksian Paulus. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, Yesus katakan kesaksianku itu tidak benar. Kalau Paulus bersaksi dari dirinya sendiri tentang Yesus, apakah betul? Apakah betul kesaksiannya itu? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan tidak benar. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku, baru bisa benar. Nah, tolong tunjukkan di mana Bapak bersaksi tentang kesaksian Paulus yang mengatakan Kristus telah menebus kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk bagi Kristen.
Di mana Bapa Elohim bersaksi tentang hal tersebut? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, jangankan Paulus, kesaksian Yesus pun tertolak. Kira-kira penjelasan saya ini, yang singkat padat ini, saudaraku Junaidi paham gak? Bahwa kami umat Islam sangat menghargai toleransi agama itu harus dijunjung tinggi. Tapi ketika kita berdialog tentang agama, please, yang kita jadikan sebagai sajian menu dalam berdiskusi adalah ilmu, bukan dogma doktrin. Jangan, karena ini bukan gereja. Untuk itu, coba kita ingin menakar. Yesus berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Kemarin Anda bersaksi, Yesus itu sepenuhnya adalah Bapa. Apakah kesaksian Anda ini betul? Apa dasar kesaksian Anda boleh kami percaya bahwa kesaksian Anda ini betul? Sementara itu hanyalah untaian kotoran yang keluar dari mulut Anda, yang terbersit dari otak Anda itu, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Coba. Di mana Bapak bersaksi tentang apa yang Anda saksikan? Yesus adalah sepenuhnya Bapak itu sendiri. Di mana Bapak bersaksi tentang itu? Silakan. Kami ingin Anda memberikan kebenaran di sini. Oke, Bang Juma, kemarin saya udah jelaskan ayat itu kan. Itu Yesus berbicara itu tentang hukum Taurat di situ. Di mana di dalam hukum Taurat itu ya, saksi satu orang tidak berlaku karena Yesus juga di bawah hukum Taurat sebagai manusia kan di situ. Nah, dia bercerita tentang hukum Taurat di situ. Oke, sekarang begini Bang Juma, ya kan. Nah, kesimpulan ini Bang Juma, ya, ketika kita berdiskusi dari kemarin sampai pagi ini, ya kan, saya melihat bahwa ya, apa semua ayat yang ada dalam Injil itu ya memang Bang Juma anggap salah dan Bang Juma samarkan. Nah, tetapi masalah sejarah tentang penyaliban Yesus itu semua tercatat di Injil. Dicatat juga oleh sejarah-sejarah non-Kristen kan di situ. Nah, bahkan diterima oleh mayoritas akademis kan di situ. Nah, jadi gini Bang Juma. Ini saudara-saudara dapat gak menangkap pertanyaan saya bisa disanggah sedikit aja? Enggak nyambung. Jadi gini Bang Juma, ya, saya tidak mau lagi berdebat dengan Bang Juma. Kemarin kita sudah, saya hanya mengambil kesaksian kesimpulan Anda yang ingin kami pertanyakan. Kesaksian Ya kan? saudara Nah, di situ. yang mengatakan Yesus itu sepenuhnya adalah Bapa, itu kesaksian Anda kan kesaksian dari diri Anda sendiri. Nah, apa dasar pijakan kami untuk mengatakan dan mengimani dan percaya bahwa Anda bukan pembohong, Anda bukan pendusta? Enggak, Bang Juma udah salah kemarin. Saya tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa. Kan di situ Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Iya, dia siapa sepenuhnya Tuhan ini? manusia, dia Siapa adalah Tuhan di sini? sepenuhnya ilahi kan di situ. Siapa ilahi di situ? Ya, di situ. Nah, Siapa jadi ilahi Bang yang Juma, ini? Siapa ilahi di situ, Bang? Dengar Bang Juma, kalau misalnya Yesus saya lihat dia adalah sungguh-sungguh manusia, Bang Juma, ya, berarti dia bukan Tuhan di situ. Ya memang bukan. Itu kesaksian Yesus. Ketika Itu dia kesaksian berbicara Yesus. dalam keadaannya sebagai manusia kan di situ. Kan Nah, itu. kan. Tetapi ketika Yesus, ya, saya melihat dari sisi ilahinya, dia bukan manusia di situ. Nah, itu maka saya mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Dan saya membedakan itu kesaksian Bang Juma. Anda kan? Itu kesaksian Anda. Sekarang Yesus ketika bersaksi tentang dirinya sendiri, kata Yesus, kesaksianku tidak betul. Kalau saya bersaksi tentang diriku sendiri. Kesaksian Yesus, aku anak. Kesaksian Bapa, Yesus anak. Dua-duanya mempersaksikan Yesus hamba. Datang situ, saudaraku Junaidi bersaksi Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya Bapa berarti. Nah, di mana Bapa membetulkan atau mempersaksikan kesaksian Anda ini, di mana? Mengatakan bahwa inilah Yesus yang adalah Bapa itu sendiri, yang adalah aku sendiri. Itu di mana? Kesaksian Anda timpang, cacat. Tidak bisa dipercaya. Itu doktrin dogma pembodohan yang Anda bangun sendiri. Lantas Anda pamer di depan kami di sini. Maka pertanggungjawabkan, di mana Bapak bersaksi kalau Yesus itu sepenuhnya ilahi? Silakan. Kesaksian Anda mana?
Kesaksian Bapak tentang kesaksian Anda itu mana? Yesus seutuhnya ilahi, seutuhnya Bapak. Di mana? Hah? Yesus aja tidak pernah mempersaksikan itu. Apalagi Bapak. Lalu apa yang ingin kami dengarkan dari seorang pembohong pendusta kayak Anda? Gitu loh saudariku Junaidi. Jadi berbicara pelan dengan lantunan yang aduhai bukan menjadi syarat untuk menjadi seorang pengajar, membimbing, konseling untuk mengantar manusia kepada kecerdasan. Tetapi keras, tegas, lembut atau retorika metode apapun yang Anda gunakan, marah sekalipun, berapi-api sekalipun, kalau itu adalah sebuah kebenaran, akan menyentuh dinding kalbu setiap manusia yang mempunyai akal. Sekarang saya minta datanya. Kalau kami wa isqala Isa inni rasulullahi ilaikum ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus. Satu natur. Apa satu natur itu? Rasul ila Bani Israel. Kami nggak abu-abu. Kami sesuai kesaksian Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Tuhan, telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah merasulkan, mengutus, menuzulkan, merasulkan, membuat aku menjadi rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya aku adalah rasul utusanmu. Titik. Itu kesaksian Yesus. Nah sekarang Anda punya kesaksian beda, agak lain. Yesus seutuhnya manusia. Tepuk tangan kita untuk itu. Tapi ada tapinya. Tapi seutuhnya juga adalah ilahi. Pret. Kesaksian kampret. Iya Bang. Kesaksian dulu. Ya. Sekarang saya masih beri kesempatan yang kedua. Tolong tunjukkan kesaksian Anda bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya ilahi. Ilahi di sini adalah Bapa Elohim. Tolong tunjukkan kesaksian Bapa Elohim bahwa Yesus itu adalah seutuhnya Bapa itu sendiri. Silakan. Saya bacakan ayatnya Bang ya. Boleh. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang benar dan itu kesaksian yang siapa? Kekal. Itu kesaksian siapa itu? Nah, itu kesaksian siapa? Bang, saya melawan ajaran sesat. Jangan gila, yang jangan tidak gila. mengakui Yesus sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Itu kesaksian dan Yesus siapa? Sungguh-sungguh ilahi di situ. Itu kesaksian siapa barusan Anda baca? Itu kesaksian siapa? Kesaksian siapa yang Anda barusan bawa? Ingat kata Yesus. Itu kesaksian siapa? Yang disampaikan Bang kepada saya supaya saya itu melawan kesaksian ajaran sesat yang Abang siapa paparkan. Loh, kan saya udah baca itu di dalam kitab suci saya. Iya, itu kesaksian siapa? Itu kesaksian siapa, Lul? Kau tertawakan dirimu kan? Kamu tertawakan dirimu. Kamu tertawakan dirimu. Inilah yang Al-Quran saya katakan, kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu tahu, kamu paham, kamu ngerti, kamu bukan orang gila, kamu bukan binatang, kamu tahu, tapi kamu senantiasa selalu membengkokkan jalan Allah. Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Junaidi bersaksi Yesus sepenuhnya ilahi. Junaidi apakah benar karena didukung oleh Paulus? No. Justru yang mendukungmu Paulus inilah bukti bahwa kamu itu golongan yang akan dikutuk dan diusir masuk ke dalam api neraka jahanam.
kalau saya bersaksi, Yesus adalah utusan Tuhan yang maha suci kepada kaumnya Bani Israel. Kesaksian saya benar nggak tuh? Benar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kesaksian Bang Suma itu dibenarkan oleh Yesus nggak? Dibenarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah, Tuhanlah yang mengutus aku kepada kaumku Bani Israel. Kesaksian Bang Suma betul. Berarti dalam diri Bang Suma ada Roh Kudus. Kesaksian Junaidi laknatullah, diminta pernyataannya, kemudian itu persaksian siapa? Paulus. Saudaraku Junaidi, sekiranya masih ada satu titik celah di dalam hatimu yang gelap itu untuk ditembus sebesar lubang jarum cahaya masuk, buka itu, jangan kau tutup, buka, biarkan kebenaran masuk pelan-pelan ke dalam hatimu supaya kau bisa waras, jangan gila permanen. Silakan Anda turun, Anda istirahat. Saya tahu ilmu Anda masih minim, hanya raja doktrin, raja dogma. Mungkin masih ada Kristen yang jujur ingin naik ke sini. Silakan. Assalamualaikum semuanya, Bang. Waalaikum. Izin nyimak ya, Bang Gurunda. Siap. Dari mana Saudara Freddy? Dari Bukit Tinggi, Bang, Sumatera Barat, Bang. Alhamdulillah Islam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Freddy, thank you, syukran. Jadi tadi saudara-saudara, sahabat muslim, adik-adik saya, anak-anak saya yang ada di bawah, kita melihat seorang Junaidi. Kalau saya nggak salah tebak, beliau ini namanya Daud Umar. Dia seorang murtadin yang pernah ditahan selama kurang lebih 2 tahun karena penghujatannya yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad. Kalau saya tidak salah orang ya, tapi seingat saya beliau, karena suaranya saya masih ingat sekali. Dia itu penghujat, penista, tapi sekarang dia rada-rada ini. Nah, kita minta kepada beliau tadi, bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya. Itu tidak benar jikalau Yesus hanya bersaksi tentang dirinya sendiri. Tapi gereja, dalam hal ini pendeta, pastor, mempersaksikan hal-hal yang Yesus tidak pernah persaksikan. Apalagi Bapa Elohim tidak pernah mempersaksikan itu. Tentang Yesus yang mereka mengatakan Yesus disembelih, Yesus kemudian mati dengan jalan kutuk. Bapa Elohim itu tidak pernah mempersaksikan itu. Sedangkan standarisasi kebenaran, kalau kita berbicara Yesus, harus berdasarkan kesaksian Yesusnya, jangan yang lain. Dan kesaksian Yesus ini harus ada validasi dari Tuhan yang mengutusnya. Tidak boleh tidak. Nggak boleh tidak. Nah, karena itulah gerakan-gerakan saudara-saudara kita Kristen dalam menjalankan misi kekristenan itu akan semakin berat. Karena sebenarnya kondisinya yang sesungguhnya itu begini. Yang datang di tengah kaum Israel itu namanya Isa alaihissalam. Itu, yang asli itu. Yang datang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itu namanya Isa alaihissalam. Isa al-Masih. Itu nama aslinya. Kemudian, sekelompok dari orang yang membuat makar, membuat pengajaran yang kemudian disinggung di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Nah, dari kitab inilah kemudian mereka membentuk ajaran. Jadi Nabi Isa ajarannya dibengkokkan. Lahirlah mereka ini. Jadi sebenarnya saya minta kepada para apologet ke depan,
ketika mereka menekankan terkait dengan oknum, tekankan bahwa yang kalian bahas itu Isa. Yang kalian ceritakan itu Isa. Yang kalian sebut Yesus dalam kitab kalian itu sebenarnya Isa alaihissalam. Karena Isa ini adalah tokoh sentral yang datang ke tengah Bani Israel membawa Injil. Makanya ketika mereka pertama kali memijakkan kaki di Nusantara, mereka tidak menggunakan Yesus, mereka gunakan Isa Al-Masih. Karena sebenarnya mereka tahu bahwa yang diceritakan ini adalah ya iya betul, Yesua, Isa. Itu betul itu. Nanti ketika masuk ke dalam pengajaran Roma Yunani baru ditambah us menjadi Isaus. Begitu saudaraku. Untung saja Immanuel tetap Immanuel. Kata Ahibili, kenapa mereka tidak ganti Imanusus? Abraham, untung mereka nggak ganti Abrahamusus, Ismausus, Isausus, Dausus, Mariasus. Untung aja, kata Ibili, seorang rabi, seorang aktivis Yudaism, praktis Yudaism, itu ngechat, kenapa ya Immanuel mereka tidak ganti menjadi Imanusus? Saya jawab supaya masih ada sedikit tanda-tanda kalau itu ajaran dari nabi-nabi Bani Israel. Oh iya juga ya. Itu saudara, teman-teman non-muslim yang ada di bawah, yang masih mau diskusi tanya jawab, silakan, masih ada waktu saya sebentar. Kita bahas ini, siapa yang mengutuk Yesus, atau terserah mau tema apa saja. Yang penting edukasi, jangan membodohi, jangan doktrin dogma. Anda boleh memaparkan dogma, tapi kalau sudah disanggah, minta untuk diluruskan kembali, agar diluruskan kembali. Jangan keenakan mendoktrin, karena ini bukan gereja. Al-Quran saya kena benar tuh, ketika Al-Quran mengatakan, Qul ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah, man amana tabgunaha iwaja. Apa kata Quran? Wahai ahli kitab, wahai ahli kitab. Kenapa yang disuruh ahli kitab? Karena di tengah-tengah ahli kitab itu ada orang-orang zalim. Ada orang-orang zalim. Nah, diseru, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Jadi kita dihalangi tuh. Dihalangi, kenapa dihalangi? Ketika kita ingin menjelaskan terkait dengan ajaran yang lurus yang terjadi, mereka akan membengkokkan. Kata Al-Quran, kamu memang menghendakinya jalan itu menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan jalan lurus itu, tapi kamu sengaja ingin membengkokkan. Maka Allah mengatakan, "Wamallahu bighafilin amma ta'malun." Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu sahabat-sahabatku, Al-Quran surah Ali Imran ayat 99. Itu kerjaan mereka tuh, selalu ingin membengkokkan apa yang lurus dari Yesus, dibengkokkan. Apa yang datang dari Nabi Musa dibengkokkan, apa yang datang yang diiyakan oleh akalnya sendiri dibengkokkan. Itu mereka. Pekerjaan itu nyata bagi kita, nyata sekali. Kita minta data di mana Elohim membenarkan kesaksianmu bahwa Yesus itu sepenuhnya adalah ilahi, yang adalah Bapa Elohim itu sendiri. Dia kasih memang data, tapi Paulus, kan Paulus memang kan mengaku Bapak, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapaknya ternyata Paulus. Jangan kau menyebut siapapun di bumi ini Bapak, sebab hanya ada Bapak, satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit.
Ya sebut Paulus jadi bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblis lah yang menjadi bapakmu. Nah jangan-jangan bapak yang disebutkan tadi firmannya itu adalah si Bilisis, jangan-jangan. Saya kira begitu. Salam kenal semuanya yang ada di sini. Ini komalnya Bang Dito, bukan Bang Dalbo ya. Oh ya, lanjut Ustaz Ahi, tafadhal. Masya Allah, salam kenal Bang Suma. Ya, oh iya, salam kenal Bang. Selamat ulang tahun ya Bang Suma ya. Siap. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam Dinda warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa beda Yesus Kristus dan Kristus Yesus itu? Beda. Kan beda. Nah itu saya perlu penjelasan. Afwan. Kristus itu kan orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau Yesus Kristus, apa artinya? Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus, artinya orang yang diurapi Yesus. Kristus, orang yang diurapi Tuhan. Nah, Kristus Yesus, orang yang diurapi Tuhan Yesus. Itu tadi kan kembali kepada Paulus itu ya, 1 Korintus 4:15 ya. Iya. Di mana ceritanya Paulus diurapi Yesus ya? Nah, itu dia. Oh, Masya Allah. Tapi kata Bang Suma tadi cukup menarik ya. Ini saya hubungkan dengan 2 Korintus 11:17, orang bodoh berkeyakinan bermegah mengatasnamakan Tuhan. Ini masalahnya Bang Suma. Ya betul kan? 1 Korintus 1:31, 2 Korintus 11:17. Orang bodoh berkeyakinan bermegah mengatasnamakan Tuhan. 1 Korintus 1:31, tetapi seperti tertulis ada di kitab, kalau kau mau bermegah dalam Tuhan. Loh, kan ajaib ini kata Paulus yang dia sampaikan seperti kata Bang Suma tadi. Seluruh persaksian Paulus ini adalah bukan yang dia terima dari firman, tapi orang bodoh berkeyakinan yang bermegah. Jadi bagaimana ya? Apakah ini ada hubungannya dengan filsafat kosong? Kolose 2 nomor 8 itu Bang Suma? Iya, yang endingnya nanti adalah larangan-larangan di data nomor 16-nya sampai seterusnya. Itu betul itu. Kok bisa sampai situ ya? Ya, karena begini kan, kalau kita bicara dengan Kristen ini, apapun faktanya, tadi kan kalau saya lihat ini Bang Suma luar biasa gitu ya. Kita punya pemikiran yang sama. Kalau di Islam itu kan jelas otoritas Allah itu adalah puncak. Tadi Bang Suma bawa Yohanes 5:31, ya kan? Nah, betul ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, kalau Allah itu adalah, bahkan Nabi sendiri pun yang memvalidasi kerasulan beliau kan adalah Allah, bukan beliau yang mengaku-ngaku kan? Iya, ya kan? Betul. Nah, sekarang Yesus pun mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar. Iya. Ini kan berarti ada kesamaan, tapi entah mengapa Kristen ini sudah kitabnya amburadul, dibangga-banggain pula, ya kan? Campur aduk ini, perkataan Yesus dibantah dengan perkataan Paulus. Padahal Paulus orang bodoh yang berkeyakinan menyombongkan diri mengatasnamakan Tuhan, tapi dia tidak jelas. Mungkin itu, izin sedikit itu mungkin yang saya mau tanyakan. Kristus Yesus dan Yesus Kristus tadi. Terima kasih Bang Suma. Ya, sama-sama Dinda Dian Pratama. Masya Allah. Lanjutkan berkarya. Halo, selamat malam Saudara Predika. Selamat malam Bang. Ya, malam. Wah, bagus tuh tadi Pak Bang Zuma sama Bang Dian Pratama itu loh. Wah, bikin macam-macam ya. Digodok aja semua Alkitab itu, di blender begitu ya. Pokoknya ngomong apa aja yang seininya ya. Kalau saya begini, sarankan dulu Bang Zuma sama kawan-kawan yang ada di sini, kan bukaan kalian kan ini kitab suci Kristen ya. Jadi agak sedikit rendah hati lah. Sedikit rendah hati itu begini. Apapun pelajaran, apapun ilmu, ya apapun materi,
ada metodenya. Nah, termasuk kitab Anda pasti ada metode memahaminya sampai orang belajar gitu kan? Ya. Nah, lalu Anda datang ke kitab suci Kristen. Ingatlah, sebelum kita ada pun, bahkan saat gereja lahir pun, itu kan sudah banyak orang-orang yang menyelidiki kitab suci, bahkan sampai muncul perguruan tinggi, sekolah teologi dan segala macam. Nah, lalu mereka belajar kemudian dengan ketundukan diri sampai sekian bulan, sekian tahun. Nah, lalu tiba-tiba Anda datang begini lalu memberi makna sekali lagi itu lucu-lucuan karena terlalu jauh dari apa yang dimaksudkan teks, ya. Termasuk tadi apa itu Yesus Kristus, Kristus Yesus. Coba dipelajari dulu bahasa Yunani. Misalnya bahasa Yunani apa itu? Jadi ini berkasus genetif kah, akusatif kah, gitu kan? Nah, apakah kasusnya seperti ini? Nah, jadi dipelajari kalau dia kasus genetif, kasus akusatif, gitu kan? Nah, maknanya apa gitu? Nah, dari situlah Anda bisa mengambil rumusan atau kesimpulan. Tapi kalau tidak pernah belajar bahasa asli, ya, kaidah-kaidah, unsur-unsur mempelajari bahasa Yunani lalu memberikan makna, itu ngaco. Ya, ngaco itu. Serius, ya. Tadi nggak tahu ya, sorry, Dian Pratama ini Ibu ya, Mbak ya. Afan Gurunda, sebentar, Afan Gurunda, saya cuma mau dikit nanya, Pak, kalau Anda tuh merasa berilmu, tinggal disanggah saja, Pak. Kan Bapak paham bahasa asli nih. Mohon maaf, Anda sanggah aja langsung. Ini kan mumpung ada Bang Zuma yang memberi jawaban sama kami. Oke? Nah, oke. Sekarang gini, kalau Bapak mau menyanggah, tolong disanggah kaidahnya bahasa aslinya apa? Kristus itu apa? Gitu loh. Kan enak kami mendengar. Kalau Bapak begitu ya, ngomong sama anak SD aja, Pak. Anak TK, Pak. Ngomong kayak gitu, Pak. Curhat, Bapak, Pak. Afan ya. Lanjut, silakan. Oke, justru saya tangkapinya begini, Mbak ya. Mbak bertanya di forum yang begini, gitu loh. Lalu Anda mempercayai itu tanpa kaidah. Mestinya begini, Mbak ya. Mestinya begini. Oh iya, dari mana sumbernya itu? Pak, Bapak bukan berhadapan dengan anak TK, Pak. Bapak berhadapan dengan orang yang mau belajar seperti kata Bang Zuma. Anda percaya itu mana? Loh. Sekarang Bapak bisa bahasa Yunani? Bisa. Oke, kalau begitu terangkan sama kami. Lanjut Bang Zuma, silakan. Oke, makasih Dinda. Ini saudara Predika satu kata aja, coba Anda jelaskan ke saya, kata Kristus. Kristus itu apa? Oke. Maknanya atau penggunaan katanya, karena begini ya, secara gramatikal, semua disiplin ilmu yang bersangkutan dengan data ya, kata Lukas kata Kristus ini. Pertanyaannya Dian Pratama tadi, Kristus Yesus dan Yesus Kristus. Bukan, jangan ke situ lagi. Anda kan udah mengurai sekarang Kristus itu apa? Berdasarkan disiplin ilmu itu yang kekristenan. diurapi. Yesus itu ya Allah adalah penyelamatku. Nah, itu arti dasarnya, gitu loh. Kristus itu apa, Bang? Kok jadi dogma? Oke. Sabar, Bang. Nah, saya kan statusnya ingin bertanya nih sama orang yang lebih paham kan. Anda kan seakan-akan tadi mengurung semua penjabaran kami umat Islam tentang Bible, seakan-akan yang paham Bible itu adalah Anda. Kata saudara saya, Kristus adalah yang diurapi, betul? Oke. Boleh tidak Anda bacakan saya Lukas 2 nomor 11 dengan makna Kristus ini? Silakan. Silakan baca, lalu kita bicarakan. Anda yang baca. Nah, Anda buka teks. Anda kan yang tahu katanya. Saya cuma menunjukkan Lukas 2 nomor 11 dengan data Kristus adalah yang diurapi. Coba. Oke, baik ya. Ya, silakan. Saya akan jawab itu Bang Zuma ya. Tapi saya sedang mengejar dulu penggunaan Kristus Yesus dan Yesus Kristus. Sudah mengarah ke sana poinnya. Saya akan jawab, Bang. Poinnya kami ini yang katanya nggak paham Bible. Bang Zuma, belajar dulu bahasa asli. Jadi di bahasa ini saya mau uji keilmuan saudara-saudara kami Kristen yang merasa lebih pintar. Menerangkan. Silakan. Kristus sekarang mana yang diterangkan? Kristus katanya tadi.
Kristus Abang itu yang sampaikan diurapi. itu makna. Silakan Anda bacakan saya Betul. Lukas Tapi 2:11, kata silakan. bahasa enggak tahu. Silakan Anda jelaskan ke Jadi saya. dalam bahasa Yunani, Jelaskan bahasa Yunani setelah Anda ada baca Lukas gendernya, 2:11, ada saudaraku. kasusnya. Ini bukan gereja, maaf. Bukan. Coba Anda baca Karena- Lukas 2 nomor 11. Oke, saya baca. Anda Ya. menerangkan ya. Hari Saya ini tidak lahir menjelaskan. bagi- Saya hanya ingin dengar bagaimana Anda melilit mau lidah menjelaskan? Anda. Silakan. Nah. Silakan. Oke, lihat ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu, Coba Anda tadi ganti Kristus menjadi apa tadi? Kristus adalah? yang diurapi. Oke, ganti dasarnya, Kristus oke. yang diurapi. Coba. Loh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan. Nah. Bang Zuma, Sabar lihat, dulu. Lihat Sabar di situ koma. Oke, Anda tunjukkan kesalahan besar. Ada di situ koma. Oke, baik. Oke, Apakah jadi- dalam bahasa Yunani mengenal tanda koma? Oh, Anda mau bilang jadi ada arti koma titik di situ. Saya bertanya kepada saudara yang lebih hebat nih. Apakah bahasa Yunani mengenal tanda koma? Tanda koma ada. Di mana? Tanda Coba baca tunjukkan. ada. Coba tunjukkan tanda koma dalam bahasa Yunani. Oke. Ya. Silakan. Jadi Anda boleh buka jangan kira kamera. bahwa di Yunani tidak ada koma. Silakan. Gitu loh. Buka Silakan. di situ, tunjukkan di situ. Bang. Loh, kok jadi kok jadi saya? Jadi Anda, kalau begitu Bang Zuma, maka bagi Anda tidak ada penggalan kalimat dari semua Hei, kitab PB. Saudara, tolong Masa tidak ada tunjukkan. karena Anda menyangkali koma? Tidak ada. Tidak ada itu Anda salah besar tadi. Tolong tunjukkan kata atau tanda koma dalam tataran bahasa Yunani. Silakan. Oh, oke. Ya, jadi menurut Anda tidak ada arti koma dan titik. Anda lah yang menjelaskan itu, Ada, kan bukan sudah bilang, saya. Saya tidak buka di situ bahasa Yunani kan. Nah, itu Coba. makanya Bang Zuma, jadi dipahami dulu pertanyaan Mbak Dian ini, Dian Pratama, dia Afan Gurunda. Sebentar, tadi Jadi, Afan bukannya Gurunda. mana? Anda menyerang saya ini. Kan mana Sebentar, Predeka, izin Bang Oke, Zuma. silakan. Anda menyerang saya. Coba tolong bacakan. Anda kan bisa bahasa Yunani. Anda Ya. bilang begitu. Coba bacakan Lukas 2 nomor 11 pakai bahasa Yunaninya, Bang. Silakan, Bang. Tunjukkan aja di situ. Loh, gimana nih, Bang? Tadi Anda berkoar-koar seolah-olah Anda bisa bahasa Yunani. Saya sudah bilang. Ya. Tahu atau tidak? Sudah, sekarang ini aja gampang. Oke, saya baca Anda bisa ya. tidak Dengar bahasa aja, Yunani? Dengar, saya buka. Anda Dengar bisa aja. tidak bahasa Yunani, Bang? Oke, saya baca. Anda Oke. bisa tidak bahasa Yunani, coba. Silakan. Oke, saya baca ya. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Oke, Bisa. saya baca. Ya bahasa Yunani ya? Oke, baik. Berarti Oke. kan ada bahasa Yunanimu di situ? Enggak. Bapak Udah baca ada, aja. oke. Oh, saya baca. Iya, bahasa Yunani dengarin ya. aja Oke. Iya. Oh, dengarin aja. Oh, Anda pikir. Oti etexte umin someron soter estin Christos kurios en polei David. Mana komanya, Pak? Mana komanya? Oh, kamu mau lihat koma? Mana komanya? Oh. Dalam Anda King lari James lagi, Version mana tidak ada komanya? koma, Pak. Pak, sebentar. Dalam saya King sudah James bisa baca Version, ya. sebentar. Saya sudah bisa Dalam baca King ya. James Version tidak ada koma. Tidak ada koma dalam King James Version. Jangan ngadi-ngadi, tidak Bapak. ada koma dalam King James Version. Iya, King dalam James Version mana? bahasa Coba, Yunani juga nggak ada koma, Pak. Baca, mana yang King James yang Anda Bapak. Oh, saya punya, Pak. Saya pastikan punya, Pak. Saya, Pak. Oke, tapi Anda tidak bisa Di baca aplikasi bahasa Yunani. Bible jelas-jelas kok. Dalam versi bahasa Inggris King James tidak ada koma, Pak. Jangan bikin Oh, malu, tidak ada Bapak. koma. Lalu tidak ada Itu koma, lalu apa? akal-akalan LAI, Pak. Buka, Bapak. Coba. Original teksnya Bapak buka. Coba. Silakan tunjukkan sama kami mana komanya. Original teks itu. Mana teks yang komanya mana yang dalam Anda original maksud? teks? Ada atau tidak? Ada di sana Ada atau tanda-tanda tidak? baca. Ada atau tidak? Atau ini jawabannya? Nah, sekarang saya tanya Anda. Mana ataunya? Mana di situ? komanya mana? Coba Kristo Mana? di situ kasusnya apa? Loh, kok Kristo? Nah, saya tanya dulu Anda. Kalau Koma Anda itu mau kejar apa, saya, Pak? Tanda koma, Pak. Kasusnya. Tahu enggak Koma kasus itu apa dalam bahasa sih? Yunani? Koma, Oke, ya. koma apa, Pak? Koma, Pak? Kasusnya apa di situ? Kristo di situ Kok apa? kasus?
Tanda baca ini Pak. Makanya Kasus. begini. Sudah kalau berarti Bang Anda Zuma. mau bertanya, Ini ngakal-ngakalin Bang Zuma. kalau Lanjut Anda Bang mau Zuma. bertahan, Silakan Dinda, lanjut aja Dinda. Beliau kalau mau beliau Enggak, teman Anda diskusi itu dari tidak dulu. jujur Lanjut. Pak. belajar aja Oke Pak, unsur-unsur bahasa Yunani. LAI gitu loh. itu ada aplikasi Bible di Indonesia. Ada 300 lebih versi. Ya, saya sudah baca. Yang make koma itu versi TB. Di situ begini tertulis, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, yaitu Kristus, koma, Tuhan di kota Daud. Anda cek di dalam versi King James. Tidak Oke, ada baik-baik, ya. Christ the Oke. word. Bapak buka itu. Yuk, Bapak buka. saya tunjukkan kepada Anda ya. Mana bahasa Yunani Oke, silakan. saya jelaskan aja kepada Anda bahasa Nggak usah Yunani, ya. dijelasin Pak. Tunjukin dulu Pak. Apanya? Tunjukin dulu, Pak. Saya jelasin. Oke, jangan dipotong ya. Tunjukin. Saya tidak perlu penjelasan. Saya minta data. Silakan. Lukas 2 nomor 11. Oke, Lukas 2. Mana dalam Saya bahasa? jelaskan, kasusnya Jangan dijelasin, Pak. apa Jangan bisa dijelasin. terjadi begitu. Sudah, oke, ini giliran saya ya. Akhirnya Jadi apa, bahasa Pak? aslinya begini. Kristos Kurios, oke? Mana Dua komanya? kata benda. Mana Jangan komanya? dipotong, jangan Saya dipotong. kejar. Mana komanya? Mana komanya? Dari mana itu koma? Berarti salah ini LAI. Bah, bukan salah. Anda mau ke Apa kaidah penerjemahan, Pak? Ada dua Apa kata kaidah kerja. penerjemahan? Ah. Apa kaidah penerjemahan, Pak? Kita ngomong aja sendiri. Loh, Anda berarti gagal menunjukkan itu tidak ada Bukan, koma saya dalam original ngomong. text. Saya Ada atau ngomong, tidak? Anda diam. Ada atau tidak? Sudah, diam lah. biar Ada saya ngomong. atau tidak? Nah kan, Ada atau tidak komanya original text? dari mana itu koma? Biar saya Ada atau jelaskan. tidak? Sejak kapan kaidah penerjemahan menambah koma sendiri oleh translator? Sejak kapan, Pak? Udah, biar saya jelaskan. Udah, tolong diam ya. Oke, kalau tidak tahu, biar saya kasih tahu kaidah bahasa Yunani dalam bagian itu. Hanya saja sederhana itu aja. Oke ya. Jadi di situ ada dua kata Kristos dan Kurios. Sama-sama berakhiran os, ya. Jadi sama-sama berakhiran os, maka ketika dua kata berakhiran os itu adalah dua nominatif. Ketika itu kita sebutkan nominatif, seringkali dalam bahasa Indonesia disebutkan itu sebagai subjeknya. Kristos, maka terjemahan dia Kristos, Kurios itu Tuhan. Jadi Kristos adalah satu, Kurios adalah satu makna. Maka dalam maksud LAI, Kristos yaitu Kristos yaitu Kurios, gitu loh. Jadi bukan Kristos Kurios disambung terus. Nominatif itu dua. Kasusnya nominatif, os ada dua di situ. Nah, kaidahnya dari mana itu, Pak? Ya? Kenapa dalam bahasa Inggris tidak seperti itu, Pak? Nih, saya bacakan ya. Izin sebentar, saya bacakan dulu ya. Dalam bahasa King James ya. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Nggak pakai koma di situ. Christ pakai artikel the. Oke, Christ coba. the Lord. Oke, jelaskan ke saya apa disebut dengan Christ the Lord. Loh, berarti orang yang diurapi Tuhan. Gimana sih, Pak ini? Oke, saya mau tanya, arti bahasa Indonesia Christ the Lord, apa artinya? Loh, orang yang diurapi Tuhan Nggak gimana ada sih, Pak? orang di situ. Lah. Literal dulu, Jadi literalnya, sebentar. Christ. Jadi Bapak tanya, Christ saya the tadi Lord. kan pertanyaan Apa sudah Anda artinya jawab Christ dengan the Bang Lord? Zuma. Sebentar, saya tanya. Nah. Yang dimaksud Kristus itu apa, Pak? Oh, udah lari kan? Christ the yang Lord dimaksud itu Kristus aja itu Anda nggak apa? bisa jelaskan karena Kristus itu jelas apa? Dijawab Christ the dulu. Lord memberikan makna, ya kan? Kristus Tuhan. Bang. Jadi Kristus itu yaitu Tuhan. Jadi kata itu sudah Bung. Anda tadi bilang yang diurapi. Jadi Yang diurapi, kenapa sekarang Jadi Tuhan. Aduh. Lanjut Bang Zuma. Jadi memang Kristen dimanapun kalau diskusi itu tujuannya untuk menyesatkan, bukan untuk membuat orang cerdas. Bukan Bang Zuma. Saudara Freddy, Kalimat Anda itu justru Anda menyesatkan, tidak ngerti kaidah. Saudara Saya mau tanya Freddy, Anda, tadi kata Kristos itu. coba Saudara parsing. Freddy, Coba, dengar Bang saya. Zuma, parsing dulu, parsing itu. dibuat Saudara artisnya. Freddy, dengar saya, Kristos dengarkan dan saya. Kurios, coba. Saudara, Ngerti dengarkan nggak? saya. Ketika kita berbicara Oke, mengenai coba ya, kita masuk Kristus, kaidah bahasa Yunani dulu. Kristus Ngerti nggak? itu Kristus manusia, dan Kurios. bukan Tuhan. Gimana? Makanya kalau Anda masuk di dalam bahasa Yunani itu, kata Kyrios itu apa? Itu merujuk kepada Tuhan, bukan
Lord, bukan kemudian dia berbicara mengenai God. Bukan, tetapi itu adalah Saya tanya, Tuhan. Bang Zuma, apakah semua kata kurios itu mengartikan seperti yang Bang Zuma bilang? Di situ bukan kurios, di situ kyrios. Bedanya? Ya, beda dong. Coba, Anda harus apa memahami bedanya dulu kurios bahwa dengan kurios? yang Lalu dimaksud abang di bilang sini itu bukan adalah kurios. kembali kepada oknum yang disebut, kembali kepada Kristus yang diurapi ini. Dia adalah Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan. Jadi bukan kurios, bukan kurios. Tapi bukan Tuhan, dia adalah Tuhan di kota Daud. Maka terjemahan yang sesungguhnya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi. Siapa yang diurapi ini? Tuhan di kota Daud. Oke, makasih Bang Zuma ya. Kita mulai tertib. Begini. Bukan Tuhan, Oke, tapi sekarang Anda Tuhan. sudah mulai Dia itu longgar, Tuhan, kan? dia Tuhan Tadi di kan kota Daud. Anda menggabung-gabungkan. Kalau Sekarang Anda sudah memaksakan, ikuti dulu. saudara, kalau Anda memaksakan di situ ada tanda koma, tetap aja dia hanya Tuhan di kota Daud, bukan Oke, Tuhan. Tuhan. Semua penggunaan kurios adalah Kalau Tuhan. Anda memaksakan itu Tuhan, maka maksudnya hilangkan tanda komanya. Karena ada yang diurapi, ada yang mengurapi. Dan ingat, dalam kaidah Yahudi, bukan hanya Yesus yang Kristus. Saul juga Kristus, Daud juga Kristus, banyak Kristus di tengah-tengah. Nah, makanya apakah kemudian mereka disebut Tuhan? Oke. Nah, yang menyebut Tuhan itu malaikat. Bayangkan itu malaikat. Masolang generasi. Saya ulang lagi. Yang disebut Kristus bagi Yahudi, apakah mereka Tuhan? Sekarang gini Bang Zuma, saya akan jawab itu. Jangan dikira saya lari. Yang dikutip Bang Zuma di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 11 itu pernyataan malaikat. Malaikat mengatakan Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan, Dari tapi mana Tuhan. Anda bilang Tuhan? Dari Karena mana semua yang Kristus itu manusia. Tidak ada Kristus itu Tuhan. Sekarang Makanya pelan-pelan, dikatakan Kores Kristus, Saul sekarang Kristus, pelan-pelan. Daud Kristus, Elisa baik. Kristus, Salomo Kristus. Kenapa hanya Yesus kemudian disebut embel-embel Kristus oleh Kristen? Karena Kristen itu sudah didoktrin Kristus itu Tuhan. Padahal Kristus itu adalah manusia yang spesial yang diurapi oleh Tuhan. Oke, baik ya. Kata kurios atau Kristus. Kristus tadi ya. Kata Kristus yang disandangkan kepada Yesus, jelas kita tahu itu dari pemberitaan para rasul, dari pemberitaan yang menulis kitab suci, mereka menyandangkan Yesus itu sebagai Kristus. Nah, lalu dalam pemberitaan mereka, Kristus yang dimaksud adalah Kristus yang menggenapi nubuat perjanjian lama akan kedatangan. Jangan dipotong. Apalah Kristen Dia tanya di dalam para rasul, dalam kisah para rasul, bahwa Yesus sebagai Kristus berbeda dengan yang Anda sebutkan, yang lain itu pun diurapi, berbeda sebab Yesus dinubuatkan para nabi, dinubuatkan oleh perjanjian lama sebagai penggenap, sebagai penyelamat. Gitu loh. Penipu, pembohong, Anda Kata berbohong juru selamat lagi. di situ apa, Bang? Saya udah mulai jengkel ini, Bang. Enggak. Enggak apa-apa, Anda jengkel. Udah mulai. Bang Zuma. Udah mulai Dia, jengkel. Pak, izin Bang Zuma sedikit. Penipu. Silakan. Pak Predika, Anda baca Penyakitnya KPR belum sembuh. 13:23, Pak. Yesus itu dinubuatkan menjadi juru selamat bagi bangsa Israel. Itu kata Paulus. Dan dari keturunannya lah, ya, Theos telah membangkitkan seorang juru selamat bagi Israel, bukan bagi Anda. Gimana sih? Baik. Sekarang Anda terima Yesus juru selamat ya. Oke, baik. Bagi bangsa Israel. Iya, memang teksnya bilang Yesus juru selamat. Anda orang Israel bukan? Poin itu dulu. Anda orang Israel atau bukan? Udah ya. dilemparkan Nah, lagi ke sekarang neraka kita penipu tanya begini. peruntukannya. Tapi Udah poinnya mulai jelas jengkel, ya. aku udah emosi. Dian, berarti. Mbak Dian ya, sorry ya. Dah, kamu ke gereja, jangan di sini. Jangan di sini. Kita udah kasih kesempatan, dia malah semakin menggila. Katanya dia Kristus, beda dengan Kristus yang lain. Karena Kristus dia ini sudah dinubuatkan dari kitab-kitab terdahulu. Memang pandai kali menipu orang-orang ini. Memang dicetak untuk nipu orang gitu loh. Dicetak untuk memenyesatkan manusia. Ya Kristus itu yang manusia yang diurapi Tuhan.
Kalau Anda tidak mau menggunakan diurapi Tuhan, ya yang diurapi Tuhan di kota Daud. Antara kata Tuhan dengan di kota Daud, jangan Anda putuskan. Serba salah kan? Mau menipu tapi tidak bisa, dipretelin, ujung-ujungnya doktrin kan? Dia adalah Kristus yang berbeda dengan Kristus yang lain. Matamu suwe. Itulah kau yang disebut dalam Al-Quran. Kalian itu mau menyesatkan manusia. Ya, sama kalian itu. Ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir itu adalah pahlawan-pahlawan iblis yang menghantarkan manusia durhaka kepada Tuhannya. No. Jadi orang-orang kafir ini adalah tangan kanannya iblis untuk mendurhakai Tuhan. Mereka ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan si Kristus. Parah kali memang. Kristus dipretelin gitu loh. Kristus itu orang yang diurapi. Dan orang yang diurapi itu bukan cuma Yesus, banyak orang yang diurapi. Tetapi karena Yesuslah toko yang dipakai, yang mereka jual, bukan nama yang lain. Kamu diturunkan saudara Pradika, ilmumu itu masih ilmu yang dulu. Ilmu membodohi orang, menipu orang. Anda kemudian mengatakan apa di kalimat terakhir? Kristus Yesus itu beda dengan Kristus yang lain. Nenekmu kiper. Lantas apa alasannya kau mengatakan dia itu beda dengan Kristus yang lain? Karena dia sudah dinubuatkan. Dinubuatkan matamu suwe. Dinubuatkan sama nenekmu. Dinubuatkan menjadi apa? Menjadi Tuhan bagi orang Kristen yang mati terkutuk, gitu maksud lo? Kirain kau sudah waras Pradika, ternyata kau masih gila kayak dulu. Sok pintar, sok paten, ditanya Kristus apa? Saya belum naik level pembahasannya loh. Masih kubiarkan kau, aku mau lihat kau itu masih kayak dulu atau sudah berubah. Ternyata masih kayak dulu. Predika. Cobalah kau pintar dulu, kau belajar dulu. Aku kasih waktu kau 5 tahun. Setelah kau belajar betul-betul, nanti kau cari kami lagi di sini, ya. Nah, sementara kau jadi petani kemangi dulu. Tidak ada yang takut samamu, tidak ada. Kami butuh orang yang berilmu, bukan orang yang menipu. Daripada kau hukum maki di atas ini, mending kau di bawah. Ya, saya nggak suka sama pembohong, penipu, udah bodoh, sombong lagi. Datang-datang, ini tidak mengerti. Kau tahu tidak itu yang kau baca Yunani itu? Kalau saya mau tegur itu salah kau baca tadi itu. Caranya membaca itu kau cuma translate aja ke dalam bahasa Indonesia dari terjemahan Yunani itu tadi. Kau sok pintar di hadapanku lagi. Kau belajar dulu, Fredika, kau belajar dulu. Ya, dan ingat pesan saya, sering-sering kau cuci kulupmu itu, biar kau otakmu nggak terkontaminasi dari kulup. Kulupmu tertutup, otakmu tertutup. Oke? Seperti itu ya, Predika. Kalau kau sudah pintar 5 tahun ke depan baru kau datang sini. Otakmu masih minim, ilmumu masih ilmu doktrin dogma. Kau lihat di dalam kitabnya orang Yahudi bagaimana Mesias atau Kristos bertaburan di situ, dan tak ada sedikit pun dari mereka menuhankan kemudian Kristus yang ada pada mereka. Hanya kau itu karena kau ajaran dari barat, bukan ajaran dari Yahudi. Sekira begitu sahabatku sekalian, saya rehat sejenak, kita mau zuhur. Silakan kalau masih mau yang berdiskusi, kalau mau berdiskusi dengan siapa Predika, ya silakan dinaikkan. Yang penting saya udah tutup kuping karena tahan kalau penipuan orang sombong, bodoh, bahlul, dongo di depan saya itu biasa mau ku lempar sendal mulutnya. Gak betah saya dengan kebohongan itu, apalagi apalagi kebohongan yang disusun kata-kata rapi biar dianggap seperti kebenaran. Bagi saya itu lebih baik ku lempar orang itu pakai teh ayam mulutnya daripada saya dengarkan. Silakan, saya tutup mic saya. Lanjut, saya ibadah dulu. Masya Allah. Jadi izin, kalau Predika memang rujukannya harus kita luruskan dengan kritik teks ya. Tapi beliau ini sok-sokan bisa bahasa Yunani. Tapi teman-teman izin dan juga Gurunda, kalau yang dibahas adalah kurios
Tapi saya bukan ke Kristusnya. Kristus itu sudah pakemnya. Kristus itu Mesias. Mesias ini keluar dari bahasa Ibrani. Mesias adalah yang diurapi. Ya termasuk Salomo, Daud tadi yang sudah dijelaskan oleh Gurunda itu adalah Mesias. Nah tapi dibantah oleh Freddy, katanya cuman Yesus yang Mesias paket spesial tanpa telur, atau bukan hanya telur, bukan telur ayam, telur bebek, tapi telur onta. Onta bertelur. Ya kalkun lah ya, ayam kalkun yang telurnya mungkin spesial membuat Yesus. Yang Kristus ini berbeda, spesial gitu ya. Tapi kalau kita rujukan dalam kritik teks, pemahaman yang fundamental adalah tentang kurios. Kemarin mungkin teman-teman sudah pernah ikutin materi saya untuk mencerdaskan, membuat akal saudara-saudara Kristen ini berfungsi, yang dimana di Yohanes pasal 4 nomor 11 di situ dikatakan perempuan Samaria itu memanggil Yesus Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tuhan, apakah engkau punya timba? Kalau frase kalimat ini, manusia yang cerdas pasti mengatakan perempuan Samaria ini PA. Sudah tahu dia berbicara, dia melihat Yesus manusia, dia tanyakan, tidak salah, apakah engkau punya timba untuk mengambil air di sumur itu, air suci. Tetapi terjemahan ini yang membuat kita manusia yang diberikan kecerdasan, apakah kita tidak berpikir ini adalah terjemahan yang salah? Perempuan Samaria itu memanggil Yesus Tuhan, apakah engkau punya timba? Ini PA gitu loh. Kalau dalam bahasa Inggris itu bukan Tuhan yang God. God itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Tuhan. Kalau Lord, Tuhan, kita ambil saja itu, atau sure, itu tulisannya kan. Sehingga orang Indonesia ini kalau melihat kata Tuhan, wah ini God, tapi bukan God yang diterjemahkan, melainkan Lord. Nah, begitu pun juga dengan kurios ini. Nah, yang lebih aneh lagi, perempuan Samaria ini di nomor 19, dia memanggilnya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, telah nyata padaku engkau adalah seorang nabi. Coba, kalau Tuhan adalah seorang nabi, aduh buntu otak kita. Kita nggak akan berkembang menjadi makhluk sosial yang lebih mulia daripada binatang yang makhluk juga. Ini, makanya dalam hal ini saudara-saudara Kristen hanya mengatakan sesuatu yang menurut pemahamannya itu secara NPD, apa itu? Narcissistic Personality Disorder. Hanya mau didengarkan, pokoknya Yesus Tuhan. Kalau ternyata Tuhan ditanyakan, apakah engkau punya timba? Timba itu ember. Buat apa Tuhan itu mau pakai ember? Nah, ini pemahaman yang ya kita bisa rujukan menggunakan akal sehat berpikir kita, yang betulnya adalah Tuhan di situ. Tapi LAI ya mengatakan bodoh amat, sama seperti si Fredika tadi, bodoh amat bodoh gitu kan. Nah, ini saudara-saudara yang pengen kita sampaikan di sini, berdiskusi dengan saudara-saudara Kristen, kita diperlihatkan apapun yang kita narasikan, kita ini sebagai umat Islam, mereka akan menyalahkan. Tapi pada frase-frase tertentu mereka tidak akan bisa mengatakan kita salah. Kalau dalam pemahaman pembuktiannya, Bible ini yang dicetak oleh LAI tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan ditanya apakah engkau punya timba, tidak masuk akal. Terlebih lagi, saudara Kristen mungkin tidak bisa membedakan kondisi perempuan Samaria ini melihat Yesus, sudah pasti dia manusia, sehingga bisa bercakap-cakap. Jadi yang dilihat oleh perempuan Samaria, Yesus ini manusia yang bisa berdialog dengan dia. Kebetulan karena di sumur, kalau melihat dari persepsi orang Kristen, saudara Kristen, kalau Yesus ini masuk ke toilet, kan gitu kan? Kalau Yesus masuk ke toilet, orang Kristen akan mengatakan itu manusianya yang ke toilet, entah dia kencing, entah dia BAB. Itu manusianya, kata Kristen. Kalau kita melihat dari konteks perempuan Samaria, apa pendapat perempuan Samaria dalam LAI ini? Tuhan sedang di toilet.
Dia tidak mengatakan manusia yang ke toilet. Karena dia sudah memanggil Yesus Tuhan. Lalu kalau Tuhan ke toilet, apakah Tuhan ini punya dubur? La haula wala quwwata illa billah. Kang Dito, Afan, tapi saya mau membela juga karena versi terjemahan di Indonesia kan banyak, Kang Dito. Versi ini disebut Tuhan masih di situ kok. Versi Salber Tuhan. Versi King James Yohanes 4:15 kan bicara Tuhan juga. Tuhan itu. Versi Salber Yohanes 4:19 tuh bahasa Inggris King James tuh Kang Dito. Makanya memang masalahnya kan Kristen nggak pernah baca. Dia anggap TB itu yang paling apa ya? Bible yang paling apa ya? Ya karena paling lama ya. Paling lama ya. Dia nggak baca itu Selber, AYT, BMKI, TSI, MILT, ILT, APB, apalagi 300 kok versinya terjemahannya kok. Ya. Jadi begini, Ustaz Dian. Jadi begini. Saya pakai narasi nyautan ya. Jadi begini saudara. Pokoknya Yesus Tuhan. Itu dulu dalam dogmanya. Pokoknya Yesus Tuhan. Maka bagaimana mengkanter istilah pokoknya ini? Kan itu. Kalau sesuatu yang keluar daripada Tuhan adalah Tuhan. Firman itu Tuhan itu. Jadi Tuhan sang sumber ini berkehendak yaitu berfirman atau firmannya pribadi yang berbeda ini keluar daripada Tuhan. Dan firman ini adalah Tuhan karena dia keluar daripada sang sumber yang Tuhan. Jadi kita ambil poinnya yang terpenting. Sesuatu yang keluar daripada Tuhan adalah Tuhan. Betul? Kalau kata perempuan Samaria tadi, waktu dia melihat Yesus yang masuk ke toilet, pasti dia BAB. Kan gitu. Maaf ya, saya nggak mengucat ya. Karena pedoman teologisnya adalah sesuatu yang keluar daripada Tuhan adalah Tuhan, maka Yesus yang ke toilet tadi yang dikatakan perempuan Samaria ini Tuhan, Tuhan sedang BAB, yang keluar itu Tuhan atau bukan ya? Jadi kayak mana membayangkan Tuhan yang sedang mengambang? Tapi Kang Dito lupa tadi kata Bang Zuma, Gurunda Zuma, bahwasanya kesaksian Yesus saja untuk dirinya ditolak, apalagi kesaksian Kristen. Kan lucu. Iya. Itu dari teologis bahwa yang keluar daripada Tuhan adalah Tuhan, maka semuanya sudah kekanter. Maka kalian bayangkan itu Tuhan yang di toilet dia mengeluarkan sesuatu, apakah itu Tuhan? Kalian sendiri yang saudara-saudara Kristen harus bayangkan itu bagaimana dia bentuknya, itu kan panjang kah, pendek kah, besar kah, kecil kah? Jadi di situ pemahaman kalau kita menggunakan rasional berpikir. Nah, terkait dengan revisi, ini yang tepat kita harus bedah. Kalau kita tahu semuanya, teman-teman yang Muslim sering mendengarkan kita berdialog, saudara-saudara Kristen menjawab Yohanes 13 nomor 13, aku guru dan Tuhan, itu yang menjadi dalil bahwa satu-satunya dalil yang mengatakan Yesus ini Tuhan. Yohanes 13 nomor 13. Tapi kalau kita lihat dari rujukan revisi sebelum direvisi, atau katakanlah di terjemahan sebelumnya, itu adalah Tuhan, junjungan. Tuhan, junjungan, itu bukan Tuhan. Tapi kemudian direvisi menjadi Tuhan. Kalimat Tuhan ini yang dikejar supaya Yesus itu mengaku, betul katamu, aku guru dan Tuhan. Tapi kalau kita melihat di Matius 22 nomor 44, apa katanya di sana? Jadi kalau di Matius 22 nomor 44 ini versi terjemahan lama, di situ dikatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Karena ini sudah menjadi ketahuan, makanya direvisi. Revisiannya menjadi Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Karena orang pintar harus kritis kan? Kita lihat original teks, apa katanya di sana? Kurios epo kurios.
Sama-sama kurios. Kalau kurios itu Tuhan, harusnya Tuhan yang berfirman kepada Tuhan. Apakah ada Tuhan berfirman? Jadi maju kena, mundur kena. Pemahamannya Yohanes 13 nomor 13, Tuhan direvisi menjadi Tuhan. Matius 22:44, yang Tuhan direvisi jadi Tuhan. Tidakkah kalian berpikir? Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat muslim, buat apa kita mau tertarik dengan misionaris yang mengatakan, ayo masuk Kristen, supaya kalian sudah pintar dijadikan bodoh gitu maksudnya. Jadi itu ya, mohon maaf kalau ini suatu kebenaran. Kalau saudara Kristen mau membantah silakan naik. Tapi ini kita mau diskusi, ada tema yang disediakan oleh host, siapa yang mengutuk Yesus. Kalau tentang tadi predika yang sok pintar kritik teks hadapi saya, tapi nantilah, mungkin di tempat dan waktu yang lain. Nah ini ada Pak saudara kita, Bro Arom, apakah sudah mau menyiapkan diri sebelum duhur, ya? Dan puasa sudah mulai dekat Ramadan. Mudah-mudahan bisa login beliau ya, amin. Gitu, Bang Arom, selamat sore. Kemarin saya bilang sama Nora, aku bilang bisa nggak sih, kan syaratnya kan berikrar, tapi kan tidak mungkin meninggalkan rezeki kan, maksudnya bisa nggak tetap mendapatkan rezekinya gitu sambil menunggu pekerjaan yang tetap gitu, Kang Dito kemarin saya tanya. Oh ya udah, aku jawab lah itu. Aku makili itu Nora, aku saudaranya ya kan, aku kakaknya kan. Jadi aku harus kasih tahu nih samamu meskipun pahit ya. Kalau orang mendapatkan rezeki yang sudah tahu itu kebenaran yang dibengkokkan, berarti rezeki itu akan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita ini menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang kemudian menerima menjadi beriman, maka bisa dikatakan rezeki itu bukan datang dari Tuhan, tapi rezeki itu datang dari setan. Karena yang kita yakini bahwa misteri ilahi itu jodoh, pati, rezeki ini adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kalau itu yang manusia, gini Kang Dito, aku paham, aku paham, makanya aku mau kasih taunya saja. Gini, sebentar dulu Kang Dito, sebentar Kang Dito. Manusia itu bisa hidup nggak makan nggak minum selama 3 hari doang, mati habis itu kalau nggak makan nggak minum. Nah sedangkan hidup itu kan butuh makan dan minum. Ketika tidak punya penghasilan kan tidak bisa makan dan minum, iya toh. Nah nggak mungkin juga Tuhan mau umatnya itu mati kan, hambanya itu mati kan dengan kesia-siaan. Itu kan harus dipikirkan juga agar tidak menentang juga gitu. Aram, jangan bilang iya. pastilah berapa banyak pengangguran bertahun-tahun nggak kerja. Hidup aja mereka, gimana sih? Hidup dengan kekurangan itu sama aja mati di dunia. Loh, gimana mati, orang masih hidup juga kok. Aku udah pernah ngalamin nggak punya duit, hidup aja aku sampai sekarang. Berarti beda ini, beda case ini. Jadi Ustadz Dian, jadi gini, hidup itu kan kita harus menikmati. Cara menikmatinya gimana? Cara menikmatinya ya harus kita punya pegangan. Ini bicaranya gitu. tadi takut mati, sekarang menikmati. Gimana ceritanya nih Pak Arom? Ini hidup. Ketika kau nggak bisa menikmati hidup, berarti kau hidupnya sama aja kayak mati. Waduh, kalau begitu berarti selesai ini perkara ini. Nggak ada lagi pengorbanan kalau begitu. Oke, gini Bro Arom. Orang Islam itu dengan apa yang kamu pikirkan, jelas kamu masih belum menerima Islam. Kenapa? Orang Islam itu yang pastinya berserah diri. Yang paling penting tentang kematian. Kematian itu diterangkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Begitupun juga kita. Kematian yang pasti itu kita nggak tahu, nggak ada tanda-tandanya. Yang jelas kalau sudah nyampe, ya kita nggak bisa menunda nggak bisa. Orang yang berserah diri, orang yang Islam,
yang percaya atau beriman kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang mutlak kita sembah, yang kita yakini maha mengetahui, maha adil, sehingga kita umatnya, makhluknya, yang ciptaannya ini diberikan pedoman yaitu Al-Quran sebagaimana yang diberikan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, untuk menjadikan kita ini orang-orang yang berserah diri dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh nabinya, Nabi Muhammad. Kalau orang belum berserah diri atau ikhlas namanya, kenapa sih surah Al-Ikhlas itu kok nggak nyambung sepertinya dengan isinya? Kenapa ikhlas judulnya, nama surahnya, padahal tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Di dalamnya kul huwallahu ahad. Ada nggak ikhlasnya di sana? Nggak ada, tapi nama surahnya adalah surah Al-Ikhlas. Ikhlas inilah yang menjadi paling poin penting. Contoh, kalau kita sudah ikhlas, ada nggak kita akan ingat-ingat, aku udah beri kau loh, masa kau nggak beri aku? Itu nggak ikhlas, namanya pamrih, kan itu. Begitupun juga Allah memberikan ketetapan kepada kita yaitu takdir. Kalau Allah sudah, Arom, nanti kau bulan Maret ya, siap-siap ya. Dia nggak mengasih tahu ke Arom Maret, tapi ujuk-ujuk Maret itu langsung malaikat datang, langsung sebut yang Maret, cepret. Waduh, udah waktunya, nggak bisa aku lagi ini. Jadi kayak gitu. Jadi rezeki, jodoh, mati itu ketetapan. Jadi kita nggak perlu pusing, kita hanya minta kepada Allah, ya Allah berkahi umur, kan gitu. Berkahilah apa yang menjadi jalan hidupku ya Allah. Ridholah, berikan keridoanmu ya Allah untuk mengais rezeki. Kalau ternyata kamu sudah tahu tetap berpenghasilan di sana, tidak mengatakan sesuatu yang benar, Al-Quran mengatakan hak, katakan hak, batil, katakan batil. Jangan mencampurkan satu dengan yang lainnya. Ya kalau perut kita ini diisi yang campur, waduh nanti diminta pertanggungjawaban itu. Jadi kalau memang mau nih, kan saya nggak tahu apakah benar atau cuman bercandaan. Kalau memang jodohnya, kami senang. Tapi ingat, kami akan bentengi saudari kami. Jangan nanti pura-pura udah menikahi akhirnya diajak lah ke sana. Woi, ya, hadapin kami dulu. Jadi nggak kayak gitu ya Bro Arom ya. Jangan takut, di dunia ini Allah sudah mengaturnya tentang rezeki, mati, jodoh. Yang penting kita jalan ikhtiar namanya. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Kenapa umat Islam itu kalau sholat ihdinas shiratal mustaqim, minta jalan yang lurus, kan gitu katanya kan. Tapi di kalimat yang sebelumnya ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? Meminta. Aku meminta pertolongan darimu ya Allah. Berikanlah jalan yang lurus supaya kita apa? Iya Bunda, lanjut Bunda. Bunda Rahma, silakan. Jadi kita, kalau kita melihat ya saudara kita ini ya, lebih banyak kejar dunianya. Padahal kalau usia udah segitu ya, akhirat itu jangan sampai dilupakan. Jadi harus balance, seimbang. Kita kejar dunia tapi jangan lupakan akhirat. Kalau kau berpikir, oh nanti saya nggak makan, saya ini dan itu belum ada iman Islam di hatimu, Bang. Ya, jangan dipaksakan. Cari terus. Jangan masuk Islam bersyahadat karena terpaksa. Padahal kau masih ragu dengan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu atau Allah itu maha kasih. Maha kasih dan maha penyayang. Gak mungkin kau dibiarkan lapar. Ayam, binatang ayam itu ada aja rezekinya. Padahal dia tuh nggak kerja loh. Tapi ada rezekinya itu ya. Dia bisa kasih makan anak-anaknya. Dia berusaha untuk mencarikan anak-anaknya makanan. Walaupun dengan cuma itu kan. Tahu kan kalau kita lihat ayam. Apalagi Anda seorang laki-laki yang sempurna.
Banyak peluang, banyak kerja yang bisa Anda dapatkan. Seperti yang disampaikan saudara saya Kang Dito ya. Kalau Anda berikhtiar, berdoa sambil berikhtiar, insya Allah ya, orang-orang yang kekurangan aja bisa hidup loh. Allah itu maha tahu. Tapi itu pesan saya, jangan terpaksa, jangan. Harus kamu bersyahadat secara sadar bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan hidup dan matimu itu tergantung kepada Allah. Pasrahkan dirimu Bang ya, berharap hanya kepada Allah. Jangan kulihat kau masih belum ada iman Islam di hatimu, belum. Masih banyak berpikiran kepada duniawi. Takut ini, takut itu, takut segala macam. Kalau kita di Islam Bang, kita sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, ibadahku, hidup matiku hanya kusandarkan kepada Allah. Itu Bang. Jadi kita menjalani hidup itu biasa-biasa aja. Kalau ada rezeki, kita syukuri. Kalau lagi kurang, ya kita terima. Kita nggak pernah protes ke Tuhan. Kayak film India kan, misalnya dikasih, kau kenapa saya begini, ini. Ku tengok begitu mereka ya kalau diberi ujian. Kalau kita berusaha ikhlas, apapun yang diberikan Allah itu kita ikhlas. Nggak bisa kita protes-protes. Tapi kembali lagi, iman Islam belum kau miliki Bang. Kau masih dalam keraguan. Itu aja kira-kira Bang Arom ya. Mantapkan hatimu Bang. Sandarkan hidupmu, hidup dan matimu hanya kepada Allah Sang Pencipta. Sudah tahu kan bagaimana di dalam iman Anda yang sekarang? Banyak keraguan, banyak yang gak jelas. Sudah dengar kan kalau Anda sendiri berdiskusi, Anda banyak diam kan, nyimak. Nah, itu tandanya Anda itu merasa apa sih yang saya imani selama ini? Benar nggak sih? Anda berada dalam keraguan. Itu aja kali ya Bang ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita orang Islam tuh kita pasrahkan semua kepada Allah. Izin Jadi kita Bunda. itu menikmati hidup nyaman, enak, santai. Kenapa Bang? Silakan Bang Dian. Oke, sebenarnya begini. Kenapa sih selalu memvonis hari ini dalam status apapun kita aman? Faktanya tidak pernah manusia itu aman. Satu, usia tidak ada yang tahu. Kedua, kalau hari ini kita posisinya dalam zona nyaman, loh, coba lihat saudara kita kemarin di Aceh itu, rumahnya bagus kan? Mobilnya 3-4. Kalau Allah mau kasih balik itu sehari juga selesai, gak ada urusan. Itu loh. Dan lagi pula begini Bang Arom, saya rasa usia sudah mengalami lah fase-fase di mana disitulah fase kita itu membutuhkan Tuhan. Lah kalau kita berada di zona nyaman, kapan kita itu mau menundukkan diri sambil memohon dengan kerendahan hati, ya Tuhanku, aku ini lemah, aku ini kere, tidak punya apa-apa, iya kan? Kapan posisi itu yang sebenarnya kita, yang penghambaan kita kepada Tuhan itu, ya dalam keadaan-keadaan begitu. Coba kalau kita ini dalam keadaan kaya terus, oh yang ada tuh tepuk dada. Makanya Islam itu mengatakan begini, bagi seorang Muslim itu kekayaan itu adalah ujian. Kenapa orang kaya itu sombong kecenderungannya? Orang miskin itu cenderung dia menyesali nasib. Padahal tidak begitu. Nah, jadi dan apakah dengan Anda menjadi seorang Muslim misal ya, Anda otomatis miskin, Anda otomatis terputus rezeki? Pertanyaan yang sama, orang yang keluar dari Islam atau orang Kristen, apakah semua orang Kristen kaya? Banyak kok yang kere. Jadi nggak ada hubungannya iman dengan kemiskinan dan kekayaan. Yang ada hubungan itu hati kita dengan Tuhan itu bagaimana. Kalau Bang Arom yakin bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Maha Kaya,
Ada loh dalam Al-Quran, salah satu surat Fatir, Allah mengatakan begini, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua fakir kecuali Allah. Allah lanjutkan, wallahu wal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah itu ya maha kaya lagi maha terpuji. Apa sih hikmahnya di situ? Kita akan merasakan nikmat kehidupan itu tatkala apa? Sesudah lama kita meminta, suatu waktu Allah kabulkan, itu nikmat sekali. Tapi bayangkan ada orang yang terus kaya, maka dengan nikmat yang ada di depan dia, dia tidak pernah bersyukur. Makanya saya bilang tadi Bang Arom, pernah tidak Yesus Anda itu mengatakan, hei manusia, aku ini kaya raya loh, maha kaya loh, nggak pelit pula aku ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sampai mengatakan begitu. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Tadi Bang Arom sudah mengakui ya, bahwa Bang Arom itu merasa kekhawatiran dan itu manusiawi. Saya pun merasakan. Seluruh orang yang ada di Komali, saya pastikan, bahkan Elon Musk yang 700 miliar dolar duitnya, itu selalu dihinggapi kekhawatiran miskin. Kenapa? Lah memang kita ini manusia. Maka itu kita bergantung. Maka saya katakan tadi, kalau Bang Arom cuman begitu ya levelnya, ya berarti apa bedanya pencari kebenaran ini dengan, mohon maaf, mencari keamanan dalam perut. Padahal hidup ini kan bukan hanya perut, ya kan? Hidup ini adalah bicara tentang value, nilai hati. Mungkin begitu Bang Arom. Saya yakinlah kalau Anda seorang yang betul-betul mencari kebenaran, maka value itu lebih mahal ketimbang rasa nyaman. Karena apa? Semua orang pasti mengalami kepahitan dalam hidup. Dusta kalau ada orang mengatakan tidak pernah dicoba oleh Allah. Pembohong itu. Saya pastikan itu. Siapa yang tidak pernah mengalami apa yang namanya posisi tidak nyaman? Nah disitulah ada Tuhan. Disitulah kita bilang, oh iya saya lemah. Oh iya saya ini tidak punya apa-apa. Saya bodoh, saya lemah, saya kiri. Maka kita butuh Tuhan. Begitu Bang Arom. Mohon maaf. Lanjut. Kok nggak ada suara? Ada suara memang. Jaringanku. Nggak ada suaranya Bunda. Oh, Bang Arom ini nggak ada, mute dianya. Merenung. Tapi begini Bunda, saya cuman sedikit ya. Kita kan sering menghadapi keadaan-keadaan di mana kita ini sendiri mengalami ya. Tiba-tiba Allah membuka pintu rezeki itu tanpa disangka-sangka. Pernah kan Bunda? Pasti semua orang ngalamin itu. Wah putus asa, bla bla bla. Wah perasaan itu semua orang meninggalkan kita. Wah, tapi Allah itu punya cara untuk memberikan rezeki sama hamba. Nah kadang-kadang kita ini nggak sabar gitu loh, nggak takut dengan apa ya. Padahal kita punya Allah loh. Kita punya Tuhan kok, masa kita nggak yakin? Ini yang sering jadi masalah, ya kan? Kalau ukuran seorang pendeta agak aneh. Bener. Jadi pengalaman hidup saya itu ya, jangan kita putus asa. Pokoknya kita selalu sampaikan doa-doa kita, bisikan kalbu kita, sampaikan keadaan kita kepada Allah. Di setiap sholat kita, di setiap sujud kita, dalam hati kan kalau kita ini lagi sujud, kalau sholat gak bisa bahasain, bisikan, sampaikan, ada aja rezeki. Saya percaya itu, saya mengalami itu. Saya mengalami itu. Dan ya memang harus banyak-banyak bersyukur. Besar kecilnya rezeki kita itu harus bersyukur. Banyak sedikitnya harus bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Walaupun hari ini
banyak cucian, apa ya, ada sinar matahari, kita tetap bersyukur, itu disyukuri. Kalau ibu-ibu kan banyak cucian menumpuk nggak kering-kering, itu jadi banyak-banyak kita bersyukur. Begitu teman-teman. Tapi memang ya, karena bang Pak Bos, syukron, jasa khairan katsiran Pak Bos. Ada aja rezeki selama kita selalu bersyukur kepada Allah itu. Saya percaya itu. Saya orangnya yang memang apa ya, segala sesuatunya kita sandarkan. Terus harus bagaimana? Kita protes? Ya enggak lah, enggak bisa. Beda dengan ya Bang Arom, ayolah. Bang Dewa silakan, mau memberi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arom, gimana Bang Arom? Sehat Bang Arom ya? Sehat Bang Dewa, sehat. Ya, Bang Dewa sehat. alhamdulillah Bang Arom, sehat ya. Masih gondrong kayaknya. Nah, tadi Dewa mendengar soal rezeki itu ya Bang Arom ya. Allah Enggak, jadi gini Bang Dewa. Sebentar. Jadi gini, kemarin kan sebelum saya ngomong begitu ke Bunda Nora, kemarin itu saya ngobrol sama Faruk, karena saya udah kontekan juga by WA juga sama Bang Faruk, WA pribadi. Saya WA-an juga sama Bang Faruk. Kata Bang Faruk, kalau memang hatimu udah ikhlas sampai ke sana, ya menurutku nggak masalah, kata Bang Faruk, karena kan sambil menunggu pekerjaan tetap nantinya kan, sambil ngelamar-lamar kerja juga kan. Selagi belum dapat pekerjaan tetap, namanya hidup di Jakarta kan nggak mungkin ada yang ngasih gratisan makan kan. Ya menurutku sebulan mah pasti dapat lah untuk nyari kerjaan. Ya nggak apa-apa, intinya kan berikrar untuk mendapatkan keselamatannya kan gitu. Tapi ternyata kemarin di Komal Blender, gue tanya Nora, tuh nggak bisa, kata Nora. Jangan kau campurkan, kata Nora. Jadi bingung, gimana ya? Bukan takut sih, cuman kan memang fakta di lapangan di Jakarta itu nggak bisa makan kalau nggak nyari sendiri. Siapa mau kasih gitu kan? Kita merantau kan, gitu. Iya, siap. Tapi begini ya Bang Arom ya. Tadi kan Kang Dito sudah ngasih tahu ke Bang Arom, yang namanya rezeki itu semuanya itu sudah ditetapkan sama Allah. Rezeki ada di tangan Allah, kematian ada di tangan Allah, jodoh ada di tangan Allah. Tidak mungkin yang namanya rezeki, jodoh, mati itu ada di tangan Tuhannya umat sebelah. Kenapa? Sampai sekarang Tuhannya kena paku Bang Arom. Itu tidak mungkin. Aduh. Oh, jangan. Ya, baik siap. Pasti lari ke sana sih. Baik Bang Arom. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menentukan rezeki kita. Semua sudah tercatat rezeki kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin yang namanya ibadah kita. Itu di dalam Islam. Berjuang itu memang tidak mudah Bang Arom. Untuk menjadikan semua indah, ada resah yang harus diubah menjadi tabah. Ada banyak lelah yang tidak boleh yang namanya kalah. Dengan kata menyerah, tetaplah melangkah, semoga lelahmu menjadi lillah. Itu di dalam Islam Bang Arom. Dan dalam hidup itu sederhana ya Bang Arom ya. Mau kaya, ya berusahalah kita untuk yang namanya menahan diri. Mau disukai, perbaiki yang namanya sikap dan tutur kata kita. Mau dihargai, kurangi banyak menuntut. Mau terlihat berkelas, nggak perlu yang namanya pamer. Mau bisnis lancar, jaga yang namanya kejujuran. Mau waktu cukup, bangun lebih awal. Mau teman baik, jadi orang yang bisa dipercaya. Mau rezeki lancar, hindari cara yang tidak benar. Mau jadi pemimpin, latih sabar dan bijak. Mau bebas stres, berhenti nyari validasi dari orang lain. Mau dipercaya, tepati yang namanya janji. Mau dihormati, hormati dulu orang lain. Mau produktif, jauhi dengki dan iri, dan jangan pernah yang namanya kita membanding-bandingkan. Hidup itu berkah. Kalau mau hidup kita itu berkah, jaga hati dan jaga niat kita. Ketika Bang Arom tadi mengatakan, saya takut hidup saya begini ketika saya keluar dari yang namanya Islam. Allah tidak akan pernah yang namanya
menyia-nyiakan hambanya, Bang Arom. Tidak akan pernah. Bahkan kalau misalkan kita mau melihat bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak menarik kepada beliau, bagaimana kita tidak yang namanya menyanjung kepada beliau, bagaimana kita itu tidak memuliakan beliau. Lihat Bang Arom kisahnya. Dia adalah seorang pemuda miskin. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, dia diutus di zaman Rambo, bukan di zaman John Travolta. Beliau diutus di zaman beliau diutus di zaman batu, bukan di zaman sabu-sabu. Tetapi yang dipikirkan sama beliau bukanlah harta, bukanlah kekayaan. Karena ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, tidak pernah Nabi Muhammad mengutus untuk menjadikan umatnya yang miskin menjadi kaya, umatnya yang pintar menjadi bodoh, umat yang bodoh menjadi pintar. Tidak. Tetapi Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk mengubah yang namanya akhlak. Bahkan ketika Rasulullah berdoa tiap pagi, Nabi Muhammad itu selalu berdoa ingin dijadikan orang yang miskin, Bang Arom. Ingin dijadikan orang yang miskin. Ketika Allah menawarkan kepada beliau, "Ya Muhammad, apakah kau ingin aku panjangkan umurnya?" Andaikan Nabi Muhammad memikirkan dunia, Allah menawarkan dunia dan seisinya, Nabi Muhammad pasti mau. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah mau. Itu luar biasa Nabi Muhammad. Bagaimana kami tidak tertarik sama beliau? Ketika beliau hendak dicabut nyawanya, yang dipikirkan beliau itu bukanlah saudara-saudaranya, bukan istri-istrinya, tetapi yang dipikirkan sama beliau adalah kami umatnya. Bagaimana kami tidak kagum dengan sosok pemimpin seperti beliau? Tidak yang namanya mengejar harta, tidak mengejar apapun juga, tetapi yang dipikirkan sama beliau itu adalah umatnya. Ketika yang namanya tadi Pak Dito mengatakan hidup itu adalah ujian, ya. Memang betul. Hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah tantangan. Tantangan Bang Arom. Kalau Bang Arom ingin menggapai satu mimpi itu jelas di situ ya, Bang Arom bangun dari tidur, wujudkan mimpi itu, bangun dan bekerja. Itu yang benar Bang Arom, ya. Tidak ada satupun orang sukses karena tidur, itu tidak ada. Tidak ada. Semua pun butuh proses. Kalau ingin sukses, jangan protes, tetapi semua juga melalui proses. Tidak ada manusia yang sukses karena tidur kecuali lonte. Cuma lonte yang sukses karena tidur, Bang Arom. Dan yang namanya hidup ujian itu, orang kaya itu adalah ujian, orang miskin itu adalah ujian, Bang Arom. Tetapi ujiannya orang kaya, wah, itu luar biasa Bang Arom ujiannya, dibanding dengan yang namanya orang miskin. Contoh kayak gini Bang Arom ya. Pada saat Bang Arom tidur ya, tidur di pasar, anggaplah tidur di pasar dengan Dewa. Dewa menggunakan pada saat itu handphonenya itu cuma 3310. Handphone jadul, handphone lama. Sementara Bang Arom tidur itu punya handphone yang iPhone 17 Pro Max, iPhone yang sekarang. Kira-kira menurut Bang Arom nih, yang lelap tidurnya Dewa atau Bang Arom? Bang Arom. Yang tidurnya lelap. Ya Bang Dewa lah. Ya, Dewa tidurnya pasti lelap. Handphone Dewa mau hilang mau tidak, harganya cuma 50.000. Sementara Bang Arom itu gelisah tidurnya. Tidur di pasar, sementara ada iPhone di kantong. Begitulah orang kaya dengan orang miskin. Ada satu kisah yang menarik ya Bang Arom ya. Ada satu keluarga, ini kisah nyata. Keluarga itu istrinya rajin sholat, bapaknya rajin sholat, anaknya pun rajin sholat. Anaknya bertanya ke orang tuanya, "Ayah, ibu, kita ini kan setiap hari bersujud kepada Allah, kita tiap hari itu sholat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kenapa hidup kita itu miskin?" Nah, si bapaknya mengatakan, hidup ini adalah ujian. Pada saat orang itu nanti dihisab di yaumul akhir, orang miskin itu masuk ke surga jaraknya 50.000 tahun dibanding dengan orang kaya. Pada saat kita berbelanja Bang Arom ya, pada saat kita berbelanja di Indomaret, Bang Arom orang kaya, Dewa orang miskin. Dewa hanya pada saat itu membeli sabun aja. Sementara Bang Arom di situ beli sabun, beli beras, beli sikat gigi, beli odol, dan beli lain dan sebagainya. Kira-kira yang diperiksa cepat itu Dewa atau Bang Arom?
Bang Arom? Yang belanja paling dikit lah. Nah, seperti itulah Bang Arom ya. Seperti itu. Orang kaya masuk surga dengan sedekahnya, orang miskin masuk surga dengan kesabarannya. Jarak antara masuk surga antara orang kaya dengan orang miskin jaraknya 50.000 tahun. Saya lebih baik jadi orang miskin Bang Arom daripada saya menjadi orang kaya. Takut saya Bang Arom jadi orang kaya. Iya takut. Takutnya saya lihat masjid itu belok. Takutnya begitu saya lihat pengajian itu tutup kuping. Itu yang saya takutin. Saya mendingan jadi orang miskin. Kalau saya diuji dengan kekayaan, saya yakin saya tidak akan sanggup Bang Arom. Tapi kalau saya diuji dengan kemiskinan, makanan sehari-hari Bang Arom. Makanan sehari-hari saya. Belum tentu saya sanggup diuji dengan kekayaan Bang Arom. Belum tentu. Kita balik lagi tadi, hidup adalah ujian, semua pun itu adalah ujian. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kesabarannya. Orang ganteng, apakah orang ganteng itu ujian? Ujian Bang Arom, ujian. Apakah orang jelek kayak Edis itu ujian? Ujian juga itu. Ujian Bang Arom. Itu Bang Arom ya. Jadi poinnya Bang Arom ya. Selama orang itu punya iman Bang Arom, orang kaya punya iman, aman. Orang miskin punya iman, aman. Orang pintar punya iman, aman. Orang bodoh sekalipun punya iman, insya Allah, aman Bang Arom. Tapi Bang Arom tidak punya iman, banyak mengejar yang namanya dunia, karena kita tahu Bang Arom, bagaimanapun kita mengejar dunia, tetap garis finishnya itu adalah kematian Bang Arom. Bagaimanapun kita mengejar dunia, dunia tidak akan pernah kita dapat. Walaupun kita dapat, hasilnya tidak akan banyak Bang Arom. Walaupun hasilnya banyak, sifatnya tidaklah yang namanya abadi, hanyalah kontemporer. Tapi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah pasti hasilnya banyak, kita bisa dapat, dan yang paling poin utamanya adalah abadi. Itu Bang Arom. Jadi Bang Arom, dipikirlah Bang Arom lah, ya. Karena Dewa pengen jumpa sama Bang Arom di surga nanti. Dewa tidak mau pisah sama Bang Arom di surga. Ayo Bang Arom, mumpung masih ada waktu, Dewa pernah mengatakan, kalau mau tobat, jangan dinanti-nanti Bang Arom. Nanti takut keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Di mana rumahmu, Bang Dewa? Bogor. Bogor. Kenapa Bang? Bogor di mananya? Di Ciapus Dewa. Di Ciapus. Dekat sama ini enggak? Tempat climbing enggak? Apa? Climbing lagi apa namanya? Tempat climbing. Dekat-dekat itu, dekat tempat sungai-sungai yang ada penginapannya itu enggak? Mana sih daerah jauh, Bogor itu di juga puncak itu. Itu di puncak jauh. Di puncak. Jauh ya? Berapa jam lagi situ? 1 jam. Ketemu kita di tengah Bang Dewa. Ku DM nomor saya ya. Boleh. Insya Allah nanti. Boleh ya? Boleh. Saya mau saya ke Bogor deh. Ketemu di tengah ya. Baik. Ini kalau sudah ada tanda-tanda mau offline sama Kakang Wawa, waduh, tidak lama. Enggak, ini Assalamualaikum Bang Dewa ini kalau saya lihat aslinya kan mirip Yesus yang asli dia. Perwujudannya ya Allah. Ya Rabbi. Gondrong asli. Bisa foto bareng kan. Jangankan foto bareng Bang Arom. Kita tidur bareng juga bisa. Tidur bareng bisa sama Dewa. Jangan kalau foto bareng. Bahaya dong tidur bareng. Ngawur aja tidur bareng. Bang Arom, tidur bareng itu nggak bahaya. Yang bahaya itu begadang bareng. Loh, tidur bareng orang merem kok dua-duanya. Gimana Bang Arom ini? Kecuali kalau begadang berdua. Bangunin, coba contohnya tidur bareng cowok. Bangunin sholat subuhnya apa nggak tepuk pantat itu? Oh enggak lah, enggak perlu seperti itu. Kalau Dewa sudah kebiasaan Bang Arom, subuh itu bangun, sudah kebiasaan. Justru Bang Arom yang belum biasa. Kalau Dewa sudah biasa, bangun jam 4 itu sudah biasa. Bahkan begadang, kalau misalkan udah sholat subuh baru Dewa tidur. Itu sudah biasa seperti itu. Kalau misalkan tidur bareng itu nggak bahaya Iwan Pila. Yang bahaya itu begadang bareng. Itu bahaya itu. Betul nggak Bang Arom?
Betul betul betul. Ini di bulan ini ya, Bang Dewa ya. Nanti Boleh, WA boleh. ya. Boleh, Di boleh. bulan ini. Siap, Paling siap. tanggal 13 lah. Saya mau ke Bogor soalnya. Tanggal 13. Kalau bisa jangan tanggal 13 Bang Arom. Kalau bisa. Kenapa? Kan 14-nya Valentine. Saya merayakan Valentine di Bogor. Oh. Gimana kalau sesudah tanggal 12 sebelum tanggal 14? Kayaknya bagus deh itu, Bang Arom. 13 juga. Oh, 13 juga ya. Iya, iya. Sama itu, tanggal 13 juga. Taruh WA ya. Boleh, boleh, boleh. Tapi boleh. ketemu di tengah aja kalau masih 1 jam juga dari situ mah. Siap, siap, siap. Siap Bang Arom. Kabarin aja nanti ya. Kabarin nanti. Oke, nanti siap, Bang Dewa. kita cari masjid terdekat di situ Bang Arom ya. Cari Nggak masjid perlu, terdekat. nggak ngapain ke masjid. Ngapain ke masjid? Ya kan Bang Arom mau syahadat, betul tidak? Saya mau ngobrol langsung kayaknya enak. Siap, siap, siap. Siap, nanti kita ngobrol langsung, nggak apa-apa. Bang Arom persiapkan saja pertanyaan yang sulit ya. Yang sulit untuk dijawab, insya Allah Dewa jadikan itu PR nanti. Kalau ada yang meragukan di Oh, dalam Islam. Kalau Islam itu nggak ada yang sulit, pertanyaan apapun terjawab dalam Al-Quran dan hadis. Saya tahu itu. Alhamdulillah. Ada semua soalnya. Alhamdulillah, karena Islam bukanlah pertanyaan Bang Arom, tetapi Islam adalah jawaban dari setiap orang yang meragukan akan ketuhanan. Itulah Al-Quranul Karim. Ya, itu Al-Quran. Jawabannya semua ada, apapun itu. Dalam Islam seperti itu. Pengajarannya dari mulai kita itu membuka mata sampai kita menutup mata, semua ajarannya itu ada. Semua kita itu dibimbing. Dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, semua ada aturannya di dalam Islam, Bang Arom. Semua diatur. Nah, jadi jelas, orang yang mau diatur itu adalah orang yang mau masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang tidak mau diatur, jelas dia tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah. Logika itu seperti itu. Bahkan kemarin Dewa sempat yang namanya diskusi Bang Arom ya, tanya Pak Dalbo, tanya Bang Tri itu. Kristen itu bukan agama. Jelas dia mengatakan seperti itu. Ketika Dewa mengatakan kepada dia, pada saat dia mengatakan Kristen bukan agama, artinya orang-orang Kristen yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang tidak punya agama. Bingung dia di situ, Bang Arom. Tanya Bang Tri, silakan kalau tidak percaya. Yang berhak untuk membicarakan soal konsep ketuhanan itu adalah agama. Agama itu cuma satu, yaitu Islam. Agama itu. Betul Bang Arom? Sementara yang lain bukanlah agama. Tidak berhak mereka membicarakan soal ketuhanan. Yang berhak membicarakan soal ketuhanan adalah agama. Agama itu cuma satu, yaitu Islam. Tidak mungkin Allah menurunkan banyak agama. Andaikan Allah menurunkan banyak agama, Allah tidak fair di situ. Tidak fair. Maka dari itulah gunakan akal kita untuk memilih dan memilah. Mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Bukankah pada saat kita ujian, ketika kita SMP, SMA, kita diberikan yang namanya pilihan ganda? Betul Bang Arom? Kita diberikan pilihan ganda. Kalau jawabannya itu benar, insya Allah kita lulus Bang Arom. Kalau jawabannya itu salah, jelas kita tidak akan lulus. Hidup ujian, seperti itulah ujian. Tapi alhamdulillah di dalam Islam ujian itu Allah kasih tahu. Meskipun Allah memberikan ujian kepada kita, Allah langsung memberikan jawabannya kepada kita. Hei Arom, kalau kamu ingin masuk ke surga, jangan pernah mengatakan Tuhan itu 3 dari 1, 1 dari 3. Hei Bang Tri pengen masuk ke surga, jangan pernah yang namanya menyembah sesama manusia. Hei Gus Miftah, hei Bang Juma, Kang Dito, Bunda Rahma, mau masuk ke surga, jangan pernah mencuri, ikuti yang namanya kewajibanku, ikuti yang namanya perintahku. Jelas di situ. Allah memberikan satu ujian kepada umatnya, Allah langsung memberikan jawabannya. Allahu Akbar. Disitulah. Ya, malah pergi lagi ya. Nggak seru kalau udah gini nih. Itu goncang. Kemarin lucu itu Kang Dito. Jelas dia mengatakan ya, Bang Tri ya, Kristen itu bukan agama. Bukan agama. Begitu Dewa tanya,
Begitu Dewa tanya, berarti orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak punya agama. Muter langsung kayak gangsing di situ. Makanya hati-hati dengan statement ya. Di mana ada statement, kami akan susul dengan pertanyaan gitu. Gitu ya. Iwan Bila. Bang Dewa, kalau Untuk Bang Arom, mudah-mudahan 13 ketemu, WA saya nanti saya TF buat traktir. Janji. Oh janganlah Pak, jangan Pak. Jangan Nggak dikit ya. usah, orang deket ini Pak, deket ini. Nggak apa-apa. Iya, iya. Paling satu orang cuma duren doang. Duren 2 biji. Jangan Pak. WA ya. Maksudnya nolnya kalau bisa 6 Pak, nol ya gitu. Jangan 5 ataupun 4. WA saya. Baik. Untuk siapa sih? Ya untuk Bang Arom ya. Kalau misalkan kita berdoa kepada Allah itu terlalu murah jika kita berdoa hanya perkara harta dan kedudukan. Itu murah. Mintalah sesuatu yang mahal. Mintalah sesuatu yang tinggi nilainya, yang lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Apa itu? Hidayah. Hidayah. Itu sudah paling tinggi, itu nggak ada lagi itu. Ya. Nah, mudah-mudahan Bang Arom mendengarkan. Insya Allah nanti tanggal 13 ketemu. Soal dia mau menerima Islam atau tidak, kita serahkan kepada dia. Bukankah Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin, la ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Setelah kita menyampaikan, ternyata dia tidak menerima, silakan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang jelas tujuan kita apa? Dakwah kita sudah selesai kepada dia. Gitu ya, Bila ya. Duren di sana banyak kan duren? Banyak. Nah, ya udah. Banyak duren. Lanjut. Jangankan duren, Patri. Penari ular banyak di situ di sana. Yang tergantung kalah ganteng. Oh ya Allah. Jangan kebiasaan kita menggantungkan diri ya, menggantungkan diri ke Tuhan yang digantung. Apalagi kita bergelantungan di atas pohon sambil makan pisang. Jangan itu. Takut disangka onyet. Ya, bulan puasa ini Dewa mengucapkan ini ya, apa sih namanya? Minal aidin lah. Kita bermaaf-maafan sebelum kita melaksanakan yang namanya puasa. Dan alhamdulillah Dewa kemarin sudah bilang kepada Albo, ke Patri, ke semuanya, kalau bisa di bulan puasa ini jangan pernah yang fokuslah sama puasa. Kalau bisa jangan sampai kita bekerja fokus sama puasa. Tetapi kalau misalkan mau bekerja, mau berdagang, itu pun tidak jadi masalah. Tetapi yang lebih bagus lagi, kita itu fokus di yang namanya puasa. Dan Dewa kemarin pun alhamdulillah ya, sudah bilang kepada semuanya, selama bulan puasa itu Dewa selalu istirahat 1 bulan, karena semuanya sudah ada. Emas buat mertua sudah ada, emas buat istri sudah ada, daging ayam sudah ada, daging sapi sudah ada, baju buat anak sudah ada. Alhamdulillah semua sudah ada. Tinggal nyari duitnya ini buat beli. Ini yang pusing Wah Dewa nih. Ya. Tinggal nyari duitnya ini yang bingung ini kemana nyarinya ini. Allah ya Rabbi. Ya, 791 mata memandang. Kalau ada yang mau bikin kaos ya, silakan hubungi Dewa. Alhamdulillah, tadi ada beberapa orang yang sudah pesan ke Dewa. Kurang 2 orang lagi untuk menggenapi 10. Kalau misalkan ada yang minat, silakan nanti DM ke Dewa. Fotonya bebas. Mau dengan Dewa, dengan Bang Juma, Padalbo, Bunda Rahma, atau dengan siapapun juga. Terserah bebas ya. Silakan hubungi Dewa. Kaos apa Bang? Nah ini yang semangat Dewa. Kaos Apologet Mbak. Kaos Apologet Bang Pero Lydia. Perempuan ini ya. Kaos Apologet, gambarnya bebas. Wah ini perempuan dari Samaria datang nih. Kang Lito, ini ada perempuan dari Samaria ini. Mual, aing mah mual. Darah mai. Ya, DM Dewa ya. Mbak ini ya, siapa sih namanya nih, Mbak Rasmi. Gimana tuanya Mbak, laris manis tuanya?
Mbak kontol Rasmi. tidak kontol lonte siapa tua bujang? Babi kau Astagfirullahaladzim. babi kontol bujang kontol. Oh, karesteng banget. Lonte biadab, Karesteng lonte biadab kau. banget. Inilah ajaran Paulus, Lonte karesteng mama kau semua banget. Pengemis kalian semua di sini. Karesteng banget. Pengemis kalian semua. Karesteng banget. Penipu, Ajaran Paulus banget. penipu lonte Karesteng banget. penipu. Mulutnya Tipu. kan pemakan anjing, jadi mulutnya Tipu. bau anjing. 1 juta Tempemu juga miliar bau anjing kah, bau babi. jembatan Karesteng 1 juta miliar tahun mati. Karesteng banget, karesteng banget. Ajaran pesundal, karesteng Si Dewi banget, karesteng banget, karesteng Pengemis banget. lonte. Ajaran Paulus banget. Lonte. Karesteng banget, ngumpul deh, kok. karesteng banget, karesteng banget. Mulut Apa ini? Buang aja itu. Pih. aduh, karesteng. Makananmu sih ini ya, semua yang haram-haram jadi begitu mulutmu ya. Kenapa dia marah-marah? Apa sebabnya dia marah-marah? Ya, dia Ada kan yang tahu perempuan. kenapa dia marah-marah? Tadi Dewa bilang perempuan dari Samaria. Oh, yang dibilangin anjing sama Yesus. Iya. Aduh. Cocoknya sama Kang Dito. Kang Dito kan laki-laki dari Kanaan. Amit-amit. Ya Kang Dito ya amit-amit. Amit-amit. Pasti aduh ngeri ya, makanannya kan sembarang dia makan ya. Makan babi, anjing, monyet, tikus, kecoa. Aduh gimana baunya badannya ya. Ya Allah. Ngeri kali lah. Aduh. Keluar asap hitam kata siapa ya? Kang Santang. Keluar asap hitam kalau dibuka celananya. Aduh, Mama bau telur busuk kali ya. Ya Allah, karena makanannya nggak karuan. Tengoklah ya, kapir-kapir karesteng pemakan babi. Aduh ya Allah. Semarah-marahnya kita itu ya. Aduh entahlah. Ya sabarlah kita. Ngapain pula mengapakan kapir-kapir yang inilah. Salah pencet, salah ini. Ayo teman Kristen, janganlah terlalu mempertontonkan ajaran kasihmu gitu loh. Yang pintar menghujat coba naik yang bisanya menghujat coba naik. Berani nggak? Punya nyali kalian diskusi nggak? Ayo. Bisanya menghujat di bawah. Aduh, si Oten. Dinda Rasmi tadi kenapa ya? Dinda kita. Sebenarnya dia tuh rindu sama Bang Dalbo, makanya waktu dia Bang Dalbo balas-balas ininya. Sayangku naik. Yang Rasmi. Kamu mana, Dek? Umma. Mana dia? Enggak ada sih. Dinda Rasmi.
Ini pasti gara-gara Bantri ini. Kemarin itu makan durian. Mungkin dia lahir dari ini hasil persandalan ya. Jadi gitulah mulutnya teman-teman. Tuanya nggak laku. Dia minum sendiri makanya dia mabuk. Musim hujan itu tua itu nggak laku. Muncul lagi ayah ya Dinda. Lama tak jumpa nih. Ras, ayam ras. Ini dia guys. Rasmi. Oh, Rasmi. Dengan Dewa aja. Rasmi nggak apa-apa dengan Dewa aja. Mau diskusi apa? Ras. Ayam. Rasmi harus pahami dulu di sini ya, Rasmi ya. Langsung ketawa dia Bang Dewa. Jijik aku diskusi sama penipu kayak kalian. Di jembatan rambut kalian 1 juta miliar tahun. Penipu. Tahu nggak? Di jembatan rambut 1 juta miliar tahun. Di mana otakmu? 1 juta miliar tahun kalau di jembatan rambut. Kenapa Bodoh. Otak Sudah kau berapa basah. lama nggak ganti Ya. celana dalam? Sudah berapa lama? Di jembatan rambut. Sabar. Goblok. Sabar. Nggak fungsi otak. Yang nggak fungsi itu ya Rasmi ya, menuhankan kepada Tuhan yang modal. Itu sama sekali otaknya tidak difungsikan. Pahami di sini ya sifatnya orang Muslim, seperti hanya sifat Dewa di sini. Kadang Dewa bisa sabar, kadang juga Dewa barbar loh. Kadang Dewa cerdas, kadang Dewa ngegas. Kadang Dewa polos, kadang Dewa ceplas-ceplos. Silakan mau pilih yang mana? Mau sabar, mau ngegas, ayo. Mau sabar, mau barbar, ayo. Gimana ini orang ini? Diajak diskusi. Dia mau dipeluk Bang Dewa. Mau apa? Dia maunya dipeluk. Oh gitu. Boleh lah. Iya makanya kasih aja Bang Tri. Gas aja, siap. Bawa itu tahu diraba-raba. Mau diraba-raba, betisnya Rasmi kayak kerikil. Kita tidak tahu bedakan mana betis, mana paha. Ras, ayo naik deh. Coba Bantri, oi Bantri. Wah Bantri pura-pura pinsang dia. Bantri, ayo naikin dulu Ras. Ayo naikin dulu dia. Naikin aja nggak apa-apa, naikin aja. Ya, naikin aja. Jangan naik berdua, satu-satu naiknya. Jangan mau Ya, naik Rasmi. siapa? Rasmi silakan naik aja ke sini Rasmi. Kita diskusi aja ya. Cobalah dewasalah ya pada saat kita diskusi. Yang namanya diskusi itu kan kita harus dewasa. Dewasa dalam berpikir, bijak dalam bertindak, hati-hati dalam berkata. Karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Cobalah ente untuk berdiskusi baik-baik dengan kami. Ayo naik ke sini Rasmi, naik lagi silakan. Satu-satu lah. Yang mau naikin dia siapa yang pertama? Oh ini langsung bertiga juga sanggup Rasmi ini. Kan di dalam Bible mereka ada itu. Di dalam Ayub 31 nomor 10 itu kan diajarkan teori gangbang. Bible-nya ya bilang kayak gitu ya, bukan kami ya. Oh ajan, Dewa izin pamit ya. Nanti insya Allah Dewa naik lagi ya. Padahal Gimana? Bang Tri, Rasminya ini. Bunda Rahma, nanti
Kebetulan Gimana ada yang resminya ini? ada yang pesen kaos, Dewa bayar dulu ini, ada yang pesen kaos, Dewa balas dulu. Penting ini penting. Betul nggak? Penting. Ya, semuanya nanti naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Lanjut Bunda. Jadi siapa yang mengutuk Yesus ya? Karena Galatia 3:13 tadi itu ajaran Paulus ya, si rasmi ya. Dia lahir karena dia sering baca ayat-ayat persandalan di Bibelnya, gitulah dia. Terpengaruh dengan data-data persandalan di Bibelnya. Jadi mulutnya gitu. Galatia 3:13, Kristus telah menebus karesteng dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Paulus mengutip Ulangan 23. Janganlah kalian biarkan mayatnya digantung ya, karena terkutuklah semalam-malaman. Karena terkutuklah orang yang digantung. Elohim mengutuk orang yang digantung. Nah, Paulus ini memakai mencatut nama Elohim, bahwa Elohim lah yang mengutuk gitu loh. Ini kan penipuan dari Paulus. Penipuan. Paulus ini mau cuci tangan, membawa nama Elohim, bahwa Elohim lah yang mengutuk Yesus. Dia tidak mau terus terang ini, tidak jujur si Paulus ini, bahwa yang tergantung itu ya orang terkutuk memang, bukan Yesus anak Maria. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh sesamanya manusia, untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, Yesus kan tidak bersalah. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa kira-kira yang menerima suap? Siapa yang digantung terkutuk? Yang dirasuki iblis? Siapa? Yudas. Ayo naik teman-teman Kristen, Gurunda masih ada, biar kita tercerahkan. Siapa yang menerima suap? Ya, Yudas. Tapi Paulus ini pandai. Ini Bang Satria ini siapa? Selamat siang. Bang Satria, selamat siang. Bang Sat. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Nyimak aja disampaikan? Bunda. Izin nyimak aja Bunda. Di bawah Bang ya, kalau menyimak ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Blue clownfish, ikan biru. Ikan biru. Jadi mereka harus sadar kalau Yesus anak Maria itu dicatut namanya oleh Paulus supaya ajarannya itu bisa diterima. Padahal ajaran Paulus itu bersumber dari sibilisis, Kristus palsu. Ya, dia catut nama Yesus anak Maria, kemudian dia catut bahwa Elohim yang mengutuk dia, ya kan? Sebab ada tertulis, terkutuk orang digantung pada kayu salib. Apa dosa Yesus anak Maria coba? Apa? Dia kan tidak ada dosa. Kata kalian kan suci. Terus kenapa mesti dikutuk sama Elohim? Dosa apa yang dia lakukan? Ini kalian kalau punya akal tuh dikelola itu dalil itu dikelola, diurai pelan-pelan. Paulus lah biang keroknya ini yang menyesatkan kalian dia. Yang dia ketemu di padang gurun itu, ya siapa itu cari tahu. Berkata Yesus, waspadalah, akan datang kepadamu orang-orang yang mengaku dia adalah Kristus.
Ya kan? Paulus mengaku dia melihat Yesus. Siapa yang digelari Kristus? Itu Yesus. Tapi ini Yesus siapa? Karena Paulus mengatakan yang digantung itu terkutuk, yang menerima suap itu terkutuk. Siapa menerima suap di Bible? Ya, Yudas. Yudas yang dirasuki oleh iblis. Jadi dengan kata lain, yang digantung ini, yang terkutuk ini, jasadnya adalah Yudas, tapi isinya adalah sibilisis. Inilah yang bermain pada diri Paulus. Sibilisis lah yang mempengaruhi Paulus, sehingga surat-suratnya itu, coba tengok surat-suratnya, dia hanya mengkambing hitamkan anak orang, anak Maria, untuk melegalkan ajarannya supaya diterima. Tapi faktanya kan ditolak oleh murid-murid Yesus. Akhirnya dibawa ajarannya ke Roma, Yunani, laris manis di sana. Karena di sanalah orang-orang itu tidak mau bersunat. Orang di sana itu berkulup, pemakan babi. Laku ajarannya di sana. Jadi Paulus ini teman-teman mencatut nama Yesus, mencatut nama Kristus. Dan dia pun menyamakan dirinya adalah Kristus. Jadilah teladanku seperti aku juga Kristus. Ya. Coba kita lihat pokok ajaran Paulus ya. Ajaran Paulus itu Adam mewariskan dosa. Adam mewariskan dosa. Nah, ketika akan diadakannya penebusan-penebusan ini, muncul iblis merasuki Yudas. Ya, Adam ketika Hawa ya, istrinya, digoda oleh ular tua yang disebut juga iblis. Ya, iblis yang merasuki Adam, ya, yang menggoda istrinya kemudian menggoda Adam. Akhirnya Adam melanggar. Jadi dari iblis, kemudian ketika diadakan drama penyaliban, penebusan, iblis pun merasuki Yudas. Dari iblis yang menggoda Adam, kemudian oleh iblis yang merasuki Yudas, dan Tuhannya mati ini nebus kemana? Karena di dalam Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi dari iblis, oleh iblis, Tuhannya mati menebus ke, tahu sendiri, Tuhannya dia katakan harus mati, tunduk kepada maut. Siapa penguasa maut di Bible? Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhannya harus tunduk kepada iblis. Jadi nebus kemana ini Tuhannya nih? Makanya si Paulus ini sebenarnya tahu kan iblis itu terkutuk. Tapi supaya ajarannya diterima, dia mencatut ulangan bahwa yang digantung itu terkutuk. Kalau kita baca ketika Yesus berdoa, terbuka langit. Apa kata Elohim? Apa kata Tuhan? Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berkenan Tuhan kepada Yesus. Malah mereka imani dikutuk. Kalau diikuti kata-kata Paulus kan. Orang berkenan, Tuhan berkenan. Tuhan menyertai dia. Kok tiba-tiba si Paulus ini mengutuk. Gitulah teman-teman cara Paulus tuh. Ya seperti iblis. Kata-katanya, godaannya itu aduh. Begitulah. Ya, jangan kita putus asa teman-teman. Jangan berkata bahwa percuma, jangan. Karena misionarisnya itu keluar masuk desa-desa kampung untuk berusaha menipu, mengkristenkan saudara-saudara kita. Ini semacam perlawanan yang kita lakukan ya, perlawanan kepada mereka para misionaris. Karena mengapa mereka mengambil nama Tuhan kita, istilah-istilah di Al-Quran. Dia mau menyamakan dengan ajaran kita, ajaran Islam.
Padahal agama mereka kan dari sana, dari Roma yang menganut pagan. Makanya di sana itu patung-patung dewa-dewa. Original Bible-nya kan Theos, dewa, dewa, dewa. Pemahaman mereka Tuhan itu inkarnasi menjadi manusia. Ah, itu dewa, pagan itu. Pagan itu. Yang ibadahnya kepada patung-patung. Dewa matahari. Dewa matahari. Kenapa mereka beribadah hari Minggu? Minggu itu Sunday. Sunday. Sun itu kan matahari, day hari. Jadi mereka beribadah hari Minggu itu hari matahari. Ya, hari matahari Sunday. Jadi dia itu beribadah penyembahannya kepada dewa. Matahari dewa Mitra. Dewa Mitra itu dewa matahari. Maka kenapa di setiap patung-patung Yesus, patung Bunda Maria, ada bundaran di belakangnya. Lambang gereja Katolik pun itu ada lambang bundaran, lambang matahari. Bundaran kemudian tahulah kan matahari itu pancaran cahayanya kan, pinggirannya. Itu. Kita ada bukti-bukti bahwa setiap gambar Yesus itu di belakangnya ada lingkaran bundaran ya, kayak matahari gitu. Tengoklah patung-patung Yesus, patung Maria. Silakan. Rasmi, jangan lo kok marah-marah. Tunjukkan ajaran kasihmu. Kenapa dia diam? Oke, aku tanya dulu kamu. Konois. Cicilan HP-nya nunggak. Konois. Perkataan Paulus itu apa sehingga kau menyalahkan Paulus? Dia mengutuk Yesus, Galatia 3:13. Kemudian dia mencatut ulangan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menjual nama Elohim untuk melenggangkan ajarannya. Supaya nyambung. Terkutuklah orang yang di tiang salib. Orang digantung di tiang salib karena apa? Karena salah kan? Yo. Jadi Yesus itu kok terkutuk. Kenapa kau salahkan perkataan Paulus yang mengatakan terkutuklah orang yang digantung di tiang salib? Jadi kau terima Yesus terkutuk. Yesus terkutuk karena kutukan kami ditanggungnya. Oh, berarti Tuhanmu terkutuk. Anda nggak paham. Memang Yesus jadi saya terkutuk tanya, karena berarti yang kau tuhankan ini Tuhan terkutuk. Karena menanggung kutukan kami. Nah, beda dengan ajaranmu yang mengatakan membunuh mendapat pahala. Oh, jadi kau yang maling, kau yang berzina, kau yang maling, kau yang berzina, Tuhanmu yang harus terkutuk. Kau yang maling, kau yang berzina, kau yang berzina, Tuhanmu yang harus terkutuk. Tuhanmu harus Tuhan yang menanggung dosa persundalanmu ya. Tuhanmu yang menanggung dosa persundalanmu, perzinahanmu, Tuhanmu yang menanggung. Jadi kalau kau berzina Rasmi, Tuhanmu yang harus mati terkutuk. Rasmi. Kalau kau jadi kalau kau berzina, enak kali kau ya. Kau yang berzina, bersundal, Tuhanmu yang mati terkutuk. Dia yang menciptakan. Kali kau. Masa Tuhanmu? Masa kau yang berzina, kau yang bersundal, Tuhanmu yang kena kutuk. Oh mama enak kali lah kau hidupmu. Pakai nalar otak kau tuh kau Tuhanmu ciptakan kau disiksa tahu. Oh jadi ini Rasmi, dia diciptakan. Dia bersundal, berzina, Tuhannya turun ke bumi untuk mati terkutuk, untuk menanggung perzinahannya. Oh mama ajaran apa itu ya Allah? Di mana akalmu saudara? Di mana akalmu itu? Kau yang berzina, kau yang bersandal, kau yang maling, Tuhanmu yang harus turun ke bumi mati terkutuk. Terus siapa yang mengutuk ini? Yesus. Oh mama benar-benar deh akalnya, dia matikan akalnya teman-teman. Lemak babi sudah menyelimuti akal pikirannya.
Astagfirullahaladzim. Carilah oten-oten yang inilah yang bagus lah. Nih Rasmi udah ini. Rasmi udah rusak otaknya Rasmi. Ako, siapa sih? Akoko. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Muslim ya Bang. Bang Dalbo lanjut dulu. Aku ada tamu. Sebentar. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita tunggu oten berkualitas, nggak ada. Orang-orang yang bertanya, naikkan yang berkualitas. Seakan-akan Anda ini mungkin baru gabung ya, baru lihat ya, komal-komal debat. Nggak ada yang berkualitas. Aku orangnya jujur loh. Mana ada oten berkualitas. Nggak ada bang ya, yang di bawah ya, nggak ada yang punya kualitas. Nggak ada. Yang hampir berkualitas kiamat. Bang, yang hampir berkualitas itu pada mualaf. Ya betul. Ini baru hampir loh. Dia mualaf. Coba kalau naik, kalau kita naik selain Rasmi pasti lebih parah itu, lebih parah lagi. Coba ini dan malam kita agak benar. Ya itu aja, Bang Koko ini naik aja dia ketawa dia. Karena oten itu lucu-lucu. Astagfirullah. Sebenarnya saya suka saya suka. Apalagi dia kesurupan ya, saya suka itu. Ini sudah tanda-tanda nantinya bukan urat malunya yang putus, tetapi urat lehernya. Ras, mana kau dek? Tadi saya kan nggak pakai tongkat, tapi nggak doubling ya? Doubling nggak? Doubling. Kalau sekarat gimana? Enggak. Rasmi, mana kau dek? Rasmi. Jadi Rasmi tadi dia sudah emosi. Iya. Tadi saya nggak serius. Nah, sekarang aku mau serius samanya. Ya, ayam beb. Ya, ini lagi saya tunggu dia. Mana dia? Kita cari-cari dia. Kemana dia? Sembunyi. Nggak berani lagi mungkin bang. Pokoknya itu nggak ada menangnya kalau terlalu lari-lari. Minta naik sendiri dia. Tekan nyemaknya di luar. Tuhannya dia terus. Lalu masuk lagi. Nah ini dia. Saya dapat ekornya. Rasmi. Oke. Ras.
Jangan ketawa lah bang. Otaknya itu emosian. Otaknya itu ketawa aja dia emosi. Pandalba jangan dinaikkan lagi sih Rasmi. Kita mau putuskan urat lehernya. Kalau naik Rasmi nanti gue kirimkan paus. Naik Rasmi, nanti gue kirimkan paus. Ketawa menular bang. Orang yang lagi transaksi jual tuak dia. Oh, penjual tuak. Jangan-jangan mabuk itu. Rasmi itu. Sepertinya begitu. Abu. Pancing pakai babi bilang. Dipancing pakai daging RW bagus, cepat dia naik itu. Coba saya cari dulu dia. Dia sembunyi di mana ya? Biasanya Rasmi itu jam-jam ini digorong-gorong dia. Oh, Rasmi, naiklah. Tampakkan dirimu, Rasmi. Biar kamu dioseng-oseng. Saya lagi makan ya temannya, lanjut dulu. Oke. Ria, selamat malam. Ya,
Halo. Halo.